Chapter 581. Bai Xiaon sangat gugup, tenggorokannya benar-benar kering. Setelah waktu yang lama berlalu, dia dengan hati-hati mengirim indera ilahi kembali ke pagoda penimbunan jiwa dan beringsut menuju area yang disegel. Dari perspektif indera ilahinya, area yang disegel tampak seperti itu ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dorongan sekecil apapun akan mematahkannya. Bai Xiaon tetap di sana dengan ragu-ragu, menganalisis denyut energi samar yang kadang-kadang muncul dari sisi lain. Aku sudah selesai. Kaput. Aku telah menyebabkan bencana lain. Tertekan, dia menyadari bahwa itu bukan pilihan untuk melarikan diri, dan bahwa dia benar-benar perlu melihat untuk memahami apa yang dia hadapi. Dengan sangat berhati-hati mengendalikan kendalinya, ia perlahan-lahan mengirimkannya ke salah satu celah. Dia tidak mengirim banyak, hanya sedikit, tapi itu cukup untuk memberinya gambaran umum tentang apa yang ada di dalam area yang disegel. Yang mengejutkan, ada dimensi di dalamnya. Itu adalah ruang kosong yang dipenuhi dengan cahaya abu-abu, di kedalaman yang bisa dilihat, seorang lelaki tua yang duduk bersila di meditasi. Wajahnya keriput, dan dia tidak memiliki rambut. Yang mengejutkan, dia dikekang dengan ketat oleh 999 rantai yang terbentuk dari simbol magis. Auranya jauh melampaui dewa, dan bagi Bai Xiaon, ia tampak seperti dewa atau dewa. Tekanan belaka yang berasal darinya membuat Bai Xiaon gemetar. Apakah dia setengah dewa? Bai Xiaon berpikir, hampir tidak bisa bernapas. Apa yang dilihatnya melalui akal ilahinya hampir menyangkal kepercayaan. Takut menarik perhatian lelaki tua itu, ia dengan hati-hati mulai menarik kembali perasaan ilahinya. Pada saat yang sama, ia memutuskan bahwa ia tidak benar-benar menginginkan pagoda penimbunan jiwa ini. Namun, pada saat yang sama mata orang tua itu tersentak terbuka untuk mengungkapkan cahaya seterang matahari yang bersinar. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba berubah menjadi piton berkepala 3 berwarna merah. Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Lepaskan aku, senior. Dia meratap ketika dia menarik akal ilahi kembali. Namun, sesaat kemudian, dia menghentikan indera ilahi dari bergerak. Gumamnya. Hanya pada titik inilah dia menyadari bahwa lelaki tua yang dirantai itu tidak tampak jasmani. Sebaliknya, ia sebagian tembus cahaya, hampir seolah-olah ia tidak lengkap. Yang lebih jelas lagi adalah bahwa tatapannya, meskipun sangat kuat, agak kosong, hampir seolah-olah dia tidak sadar. Dia adalah jiwa yang berinkarnasi. Bai Xiaon tersentak dan melihat sedikit lebih dekat. Jiwa dewa setengah dewa yang terpuruk. Setelah mengkonfirmasi apa yang dia lihat, Bai Xiaon dengan hati-hati menarik indera ilahinya. Kemudian, dia duduk di sana, jantung berdebar kencang, memandangi pagoda penimbunan kristal yang dia pegang di tangannya yang gemetaran. Jika ada jiwa dewa, maka masuk akal bahwa akan ada jiwa dewa setengah dewa. Meskipun jiwa di pagoda itu berubah bentuk dan tidak lengkap, ia masih dianggap sebagai jiwa dewa setengah dewa. Jelas, itu pada awalnya bukan milik seorang pembudidaya, tetapi, lebih tepatnya, binatang buas tingkat dewa. Pasti ada entitas yang maha kuasa di masa lalu, yang dibunuh oleh beberapa pembudidaya. Jiwa yang berubah menjadi disegel, baik oleh siapapun yang membunuhnya, atau bahkan dengan sendirinya. Apapun yang terjadi, itu berakhir di pagoda penimbunan jiwa ini. Bai Xiaon menjilat bibirnya memikirkan betapa berharganya harta ini yang telah diperolehnya. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, ia mengirim akal ilahi kembali ke pagoda untuk mempelajarinya lebih lanjut. Keesokan harinya pada siang hari, dia akhirnya menyelesaikan inspeksi, dan matanya bersinar dengan pencerahan. Itu benar-benar jiwa tak sadar yang disatukan yang menyatu ke dalam pagoda. Jika pagoda itu hendak dihancurkan, jiwa yang tersegel juga akan dihancurkan. Namun, itu secara bersamaan akan menghasilkan ledakan energi destruktif yang mungkin akan membunuh bahkan seorang dewa, atau setidaknya menimbulkan cedera serius. Benda ini pada dasarnya adalah benda ajaib sekali pakai. Fungsi penimbunan jiwa hanyalah fitur sekunder, atau mungkin sesuatu untuk menyamarkan fungsi sebenarnya. Bai Xiaon benar-benar terguncang, dan bahkan tidak bisa membayangkan entitas apa yang bisa mengubah jiwa dewa yang berubah menjadi benda magis sekali pakai. Tampaknya hampir tidak nyata bahwa ia bisa begitu saja memperoleh item yang akan mengancam bahkan bagi dewa. Namun, itu belum tentu perasaan yang baik. Lebih seperti yang menakutkan. Apakah itu benar-benar kebetulan? Pikirnya, mengingat semua yang telah menyebabkannya dipindahkan ke Wildlands. Semakin dia memikirkan segalanya,
Semakin sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Setelah berpikir lebih jauh, dia menyingkirkan pagoda penampung jiwa itu dan memanggil kedua penggarap jiwa itu. Mereka dengan cepat bergegas ke gua abadi dan membungkuk memberi salam, gugup tentang apa yang sedang terjadi. Melihat dua penggarap jiwa dengan mata yang bersinar seperti kilat, ia memotong tepat ke pengejaran dan bertanya, di mana kamu mendapatkan pagoda penumpukan jiwa ini?" Untuk memastikan mereka tidak berbohong padanya, dia membuka sedikit mata Dharma Heavenspan-nya sedikit sehingga dia bisa merasakan perubahan dalam aura dan fluktuasi mereka. Para penggarap jiwa gemetar di bawah kekuatan tekanan yang membebani mereka, dan tidak berani menahan apapun. Mereka melanjutkan untuk menceritakan kepadanya segala sesuatu tentang pagoda penimbunan jiwa dengan sangat rinci. Ternyata, pagoda itu adalah pusaka warisan kuno di suku Black Mountain. Bahkan dua pembudidaya jiwa tidak benar-benar yakin akan asal-usulnya. Bagaimanapun, sebagian besar suku buas di Wildlands akan memiliki beberapa objek yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri. Beberapa akan sangat berharga, sementara yang lain akan relatif tidak signifikan. Setelah mendengar ini, Bai Xiaon memanggil para pemimpin orang liar di suku dan mengajukan beberapa pertanyaan terperinci. Pada akhirnya, dia memecat semua orang dan duduk di sana, mengerutkan kening. Jelas, pagoda penimbunan jiwa tidak lebih dari sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi di suku Black Mountain. Itu, seperti barang warisan lainnya yang serupa, telah ada sejak lama sehingga tidak ada yang tahu banyak tentang dari mana asalnya. Dia masih tidak merasa percaya diri berdasarkan apa yang dia ketahui. Jadi dia kembali ke para pemimpin orang-orang liar dan meminta untuk melihat hal-hal lain yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Setelah memeriksa semuanya dengan seksama, dia tidak bisa menemukan petunjuk yang berguna. Akhirnya, ia terpaksa meninggalkan pencariannya untuk mencari informasi tentang asal mula pagoda penimbunan jiwa. Larut malam itu, dia berdiri di luar gua abadi, mempelajari langit, tanah, dan gunung. Akhirnya, matanya mulai bersinar terang. Aku harap aku hanya memikirkan hal-hal yang berlebihan. Ya, bagaimanapun, pagoda penimbunan jiwa ini setidaknya bisa menjadi kartu truf yang kuat. Sayang sekali aku hanya bisa menggunakannya sekali. Sambil mendesah, dia mengesampingkan masalah itu dan berhenti memikirkannya. Beberapa hari kemudian, ia memilih untuk meninggalkan suku Black Mountain. Setelah kepergiannya, semua orang liar itu bersujud, mata mereka penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Kedua pembudidaya jiwa berperilaku serupa. Bai Xiaon melihat sekeliling, hatinya membengkak melihat betapa populernya dia. Kembali di desa asalnya, semua orang telah berkumpul untuk menemuinya dengan meriah. Itu sama di sekte Stream Roh, sekte penangkal sungai, dan tentu saja kota langit di sekte polaritas langit Dao berbintang. Sekarang di sini dia berada di Wildlands, di mana suku Black Mountain sama-sama menemuinya dengan meriah. Beberapa saat kemudian, dia menyapu kerumunan dengan perasaan ilahi untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki gong atau drum yang tersembunyi di pakaian mereka. Setelah itu dia yakin bahwa mereka dengan tulus melihatnya pergi. "Kamu semua diberhentikan," katanya dengan lambaian tangannya. Kemudian, dia mengangkat dagunya dan melangkah pergi, tampak semegah mungkin. Yao Yixing mengikuti dari belakang, matanya bersinar dengan tekad. Dia sudah lama bersumpah untuk mengikuti Grandmaster Bai ini kemanapun dia pergi. Tentu saja, dia terus-menerus melirik orang yang berjalan di sebelahnya. Orang itu tidak lain adalah pengikut Bai Xiaon lainnya, Li Feng. Li Feng bisa melihat Yao Yixing meliriknya, dan itu membuatnya sama waspada. Menimbang bahwa Grandmaster Bai ini tidak membuatnya pergi, itu menunjukkan persetujuannya. Oleh karena itu, Li Feng tahu bahwa saat ini, kompetisi terbesarnya tidak lain adalah Yao Yixing yang terkutuk. Mereka bertiga melanjutkan sedikit sebelum Yao Yixing akhirnya tidak tahan lagi. Berputar, dia memelototi Li Feng dan berteriak, untuk apa kamu mengikuti kami? Persetan sudah." Kemudian, dia berbalik dan membungkuk ke Bai Xiaon di pinggang, menempel ke wajahnya ekspresi menjilat bahwa dia telah berlatih akhir-akhir ini. "Grandmaster, katanya, orang ini tidak baik. Dia jelas mengikuti kita karena dia memiliki semacam rencana jahat." Bai Xiaon memberikan gerutuan yang tidak biasa, tapi tidak lebih. Mengambil peta, dia memeriksa untuk melihat ke arah mana Giant Ghost City berada. Li Feng memandang Yao Yixing dengan mencemooh sambil menggenggam tangan dan membungkuk pada Bai Xiaon. "Tolong jangan salah paham,
Grandmaster. Hamba kamu yang rendah hati tidak memiliki niat seperti itu. Karena rasa hormat aku yang mendalam kepada kamu, aku dengan tulus ingin menjadi pengikut kamu. Li Feng mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat ingin menjadi pengikut Bai Xiaon sehingga dia hampir harus menahan diri dari meraih kakinya sehingga dia tidak akan diusir. Namun, Bai Xiaon tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia hanya berbalik untuk pergi. Yao Yixing, di sisi lain, merasa luar biasa. Menatap Li Feng, dia bergegas mengejar Bai Xiaon, ekspresinya lebih menjilat dari sebelumnya. Chapter 582. Li Feng menjadi sangat gugup. Setelah semua, Grandmaster Bai ini adalah ahli nujum darat, ahli nujum yang paling kuat yang pernah bertemu Li Feng. Manfaat menjadi pengikut orang seperti itu menentang deskripsi, dan Li Feng tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membuat dirinya berharga, dia cepat-cepat berteriak, tunggu aku, Grandmaster Bai. Aku bisa banyak berguna. Misalnya, ketika kamu membutuhkan jiwa, aku bisa mencari mereka untuk kamu. Aku juga bisa. Bai Xiaon berhenti di tengah jalan. Bagaimanapun, hal-hal yang dikatakan Li Feng masuk akal. Adapun Yao Yixing, hatinya mulai berdebar dengan amarah. Kembali sebelum Bai Xiaon terbukti menjadi ahli nujum darat, dia merasa bahwa menjadi pengikutnya agak menghina. Tetapi sekarang segalanya benar-benar berbeda. Sejauh menyangkut dirinya, Bai Xiaon hampir seperti dewa. Yao Yixing telah melakukan banyak menjilat but untuk mencoba membuat Li Feng ditendang pergi, hanya untuk membuatnya tanpa malu-malu menawarkan untuk melakukan hal-hal yang sama yang dia sendiri bertanggung jawab atas. Aku bisa melakukannya juga. Teriaknya, khawatir Bai Xiaon akan setuju. Bai Xiaon berkedip beberapa kali, tetapi mempertahankan ketenangannya. Dia bisa mengatakan bahwa keduanya memandang satu sama lain sebagai kompetisi, dan sebenarnya, dia benar-benar senang dengan itu. Tanpa mengatakan apa-apa, dia melanjutkan. Merasa sedikit lebih baik, Yao Yixing memelototi Li Feng dan merenungkan bagaimana dia akan menginjaknya sampai mati jika basis budidayanya tidak disegel. Li Feng tidak bisa hanya duduk dan membiarkan Yao Yixing bertindak seperti ini. Beralih dengan cemas ke arah Bai Xiaon, dia mengangkat suaranya dan berkata, Grandmaster Bai, aku tahu tempat di mana kamu bisa mendapatkan banyak jiwa. Aku juga. Yao Yixing berteriak segera. Aku tahu banyak tempat seperti itu. Aku bisa meramu obat jiwa untukmu, Grandmaster. Kata Li Feng. Aku berada di puncak peringkat ahli necromancer, jadi aku bisa membuat banyak obat jiwa untuk membuatmu aman, Yang Mulia. Aku juga bisa meramu obat jiwa. Kata Yao Yixing dengan gigi terkatup. Kamu terlalu mendorong banyak hal, Yao Yixing. Aku tahu tempat di mana kamu bisa mendapatkan air sungai Heavenspan. Barang itu sangat berharga. Bahkan satu tetes saja bisa memberi kamu bertonton obat jiwa. Bisakah kamu menyamai itu, Yao Yixing? Teriak Li Feng. Aku. Jika Yao Yixing kembali ke rumah, dia pasti bisa melakukan itu, tapi di sini, tidak mungkin. Mata Bai Xiaon cerah. Dia telah menyadari bahwa air sungai Heavenspan jarang ada di Wildlands, dan bahwa itu berharga, tetapi dia tidak pernah benar-benar menaruh banyak pemikiran tentang betapa berharganya itu. Melihat bahwa Yao Yixing tampaknya kehilangan kata-kata, Li Feng mulai menjadi bersemangat, dan segera mulai mendaftar semua poin penjualannya dengan harapan dia bisa mendapatkan perhatian Bai Xiaon. Aku tahu di suatu tempat kamu bisa mendapatkan jiwa dewa. Aku bisa mengumpulkan semua jenis informasi dari daerah. Aku bisa. Mata merah, Yao Yixing baru saja akan menawarkan balasan ketika Bai Xiaon tiba-tiba berhenti dan berbalik. Kemudian, hati Yao Yixing mulai berdebar saat dia menyadari bahwa Bai Xiaon sedang menatap Li Feng. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tahu lokasi jiwa dewa? Penuh dengan kegembiraan karena reaksi Bai Xiaon, Li Feng segera menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Grandmaster Bai, hambamu yang rendah hati benar-benar memiliki beberapa informasi tentang jiwa dewa. Menurut rumor, Raja Hantu Raksasa sendiri memilikinya. Selain dia, masing-masing dari 3 klan ahli nuju besar di wilayah Giant Ghost City juga memiliki satu. Bai Xiaon mengerutkan kening. Dari apa yang bisa dia katakan, informasi ini mungkin juga bikinan lengkap.
Yao Yixing sangat senang melihat Bai Xiaon mengerutkan kening, dan memutuskan bahwa ia harus membalas serangan. HMPH, Raja Hantu Raksasa adalah ahli setengah dewa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengambil jiwa dewa darinya? Dan mengenai apa yang kamu katakan tentang klan ahli nujum, itu spekulasi murni. Li Feng menatapnya dengan dingin sejenak, lalu tertawa kecil. Menempatkan ekspresi sangat hormat di wajahnya, dia memandang Bai Xiaon dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa melakukan apa saja untuk menipu Grandmaster Bai? Jelas, jiwa dewa yang dimiliki oleh Raja Hantu Raksasa yang ditinggikan bukanlah sesuatu yang harus dicari. Adapun klan ahli nujum, ada dua yang aku tidak bisa mengatakan pasti memiliki jiwa dewa. Tapi salah satunya, aku mempertaruhkan hidup aku pada fakta itu. Aku pernah pengikut di klan itu, dan selama salah satu upacara mereka, aku mendapat kehormatan melihat jiwa dewa dengan mata kepala sendiri. Itu memiliki kemiripan tanah berpasir, dan langsung menyebabkan tekanan luar biasa untuk membebani seluruh area. Begitu Bai Xiaon mendengar deskripsi lengkap Li Feng, matanya berbinar. Jiwa dewa adalah harta berharga di tanah liar sama seperti di tanah Heavenspan. Itu adalah jenis benda yang hanya bisa dilihat oleh sedikit orang, dan karena itu, hanya sedikit orang yang tahu seperti apa mereka nantinya. Namun, deskripsi Li Feng sama persis dengan deskripsi itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka itu berarti dia melihat roh dewa tipe bumi. Aku sudah memiliki api, kayu, dan air. Aku hanya kehilangan logam dan tanah. Hati Bai Xiaon berdebar kencang. Klan mana yang kamu bicarakan? Tanya Bai Xiaon, matanya berbinar. Li Feng ragu-ragu sejenak, tetapi mengingat bahwa kesempatannya untuk menjadi pengikut Bai Xiaon dipertaruhkan, dia akhirnya berkata, Klan Bai, di pinggiran timur kota. Mata Bai Xiaon melebar karena terkejut. Klan Li Feng yang baru saja disebutkan terdengar sangat akrab, dan ketika dia menyadari mengapa, rahangnya terjatuh. Pinggiran timur kota. Pikirnya. 3 klan ahli nujum besar. Klan Bai. Bukankah klan Bai Hao berasal? Pikiran seperti itu membuat jantungnya berdebar kencang. Tapi sebuah klan seperti itu, klan besar yang terikat pada Giant Ghost City, mereka pasti memiliki Deva Patriarch. Bai Xiaon menjilat bibirnya, namun, masih ragu-ragu. Namun, dia benar-benar harus mendapatkan lebih banyak jiwa dewa, dan mengingat bahwa dia sudah menyamar sebagai Bai Hao, itu mungkin akan membuat segalanya lebih mudah. Saat dia ragu-ragu, gugup Li Feng mulai memberikan informasi lebih lanjut tentang klan Bai. Sejauh yang dia ketahui, bahkan menyinggung Bai klan akan sia-sia jika dia bisa menjadi pengikut Bai Xiaon. Meskipun dia telah bertugas di Bai klan sebagai pengikut, dia tidak pernah memperhatikan Bai Hao selama waktu itu. Lagi pula, Bai Hao hanya di awal yayasan pendirian, dan tidak dianggap sebagai anggota klan yang luar biasa. Wajar jika Li Feng, ahli necromancer, mengabaikannya. Pikiran Bai Xiaon berputar saat dia mempertimbangkan masalah itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berpikir, aku mungkin tidak berhasil pada akhirnya, tapi setidaknya aku harus mencobanya. Lagi pula, aku punya pagoda dewa ibuku. Bahkan jika identitasku terungkap, aku seharusnya tidak berada dalam bahaya terlalu banyak. Pada saat yang sama, kemarahannya terhadap Nyonya Merah Debu membara. Lagi pula, jika itu bukan untuknya, dia tidak perlu meminta roh dewa untuk melangkah ke tahap Naschen Soul. Itu semua kesalahan dari Nyonya Merah Debu yang lusuh itu. Setelah aku cukup mengagumkan, aku pasti akan memberinya pelajaran. Dan sama dengan Chen Hetian. Akhirnya, dia membuat keputusan, dan secara resmi setuju untuk membiarkan Li Feng menjadi pengikutnya. Dengan itu, mereka bertiga terbang ke arah klan Bai. Sepanjang jalan, Bai Xiaon meninjau selip tulang yang dia temukan di tas memegang Bai Hao, dan juga memikirkan keadaan di sekitar kematian Bai Hao. Jelas, kembali ke klan sebagai Bai Hao mungkin akan menyebabkan sesuatu yang menggegerkan. Baiklah, Bai Hao. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian kamu dan membalas dendam. Beberapa hari kemudian, mereka mendekati Bai Clan. Jelas, tidak perlu membawa Li Feng dan Yao Yixing bersamanya. Jadi pada titik tertentu ia berhenti dan mengatur agar mereka tinggal di sekitarnya dan bekerja pada kultivasi mereka, siap untuk datang begitu ia memanggil mereka. Dia menjatuhkan basis budidayanya dari lingkaran besar formasi inti ke tempat Bai Hao berada, di yayasan pendirian awal, dan juga terbang sedikit lebih lambat dari sebelumnya, melakukan segala yang dia bisa untuk membuat dirinya tampak seperti yang seharusnya Bai Hao. Dia bahkan memasang ekspresi diam-diam ke wajahnya.
Bai Hao adalah anak haram, jadi klan mungkin tidak terlalu peduli tentang dia. Itu hanya masuk akal baginya bahwa Bai Hao tidak akan terlihat sangat bahagia untuk kembali ke klan setelah hampir terbunuh. Daerah ini dianggap pinggiran kota raksasa hantu, dan semuanya dikendalikan oleh klan Bai. Itu adalah daerah yang sangat luas, dihuni sampai pada titik di mana itu pada dasarnya adalah kota besar. Kota itu ungu, dan hampir tampak seperti telah dicetak ke bumi dari atas. Tembok kota dibentuk oleh patung naga, yang dibentuk bersama untuk membuat 4 gerbang besar, pintu masuk ke klan. Jelas ada formasi mantra di tempat kerja, yang memancarkan tekanan mengerikan bahwa keduanya memenuhi Bai klan dan membuatnya menonjol di antara tanah yang mengelilinginya. Begitu Bai Xiaon memasuki sekitar kota, dia merasakan matanya dari segala arah, meskipun tidak ada yang menatapnya terlalu lama. Adapun kekuatan pembentukan mantra, itu menyebabkan jantungnya bergetar. Klan Bai pasti memiliki patriark dewa. Chapter 583. Apakah aku masih aku? Pikir Bai Xiaon. Bahkan dia bisa tahu bahwa dia telah berubah dengan cara yang menakutkan dan menginspirasi. Ada patriark dewa di sini. Aku tidak percaya aku benar-benar mencoba mencuri jiwa dewa langsung dari mulut harimau. Dia menggosok matanya sedikit, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia benar-benar berada di titik di mana dia berharap bisa menangis, tetapi tidak ada air mata untuk ditumpahkan. Dalam hati, dia menghela nafas. Tidak ada pertanyaan bahwa versi yang lebih muda dari dirinya tidak akan memasuki tempat ini, bahkan pada ancaman dipukuli sampai mati. Namun, ini dia, mengambil inisiatif. Itu semua kesalahan Nyonya Merah Debu dan Chen Hetian. Mereka memaksa aku untuk melakukan ini. Sial, ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri. Namun, bagaimanapun dia menghela nafas, tidak ada pilihan lain yang tersedia. Menenangkan pikirannya, dia mencoba membuat dirinya terlihat lebih pendiam saat dia menuju kota. Klan Bai adalah salah satu dari 3 klan ahli nuju besar yang melekat pada Giant Ghost City. Tentu saja mereka memiliki formasi mantra pelindung. Sulit untuk mengatakan apakah formasi mantra itu akan memeriksa apakah orang memiliki darah klan di pembuluh darah mereka. Dan juga sulit untuk mengatakan apakah topeng aku akan bisa menipu atau tidak jika itu. Aku kira itu bisa. Bai Xiaon berjalan maju dengan gugup, bersiap untuk melarikan diri dalam sekejap jika perlu. Semakin banyak tatapan yang tampaknya melewatinya, sampai dia kira-kira berjarak 300 meter dari pintu masuk kota. Pada saat itu, patung naga yang sangat hidup membuka mata mereka dan melihat ke arahnya. Tatapan seram mereka ditambah dengan aura mengerikan yang membuat Bai Xiaon yakin bahwa jika mereka memutuskan dia bukan anggota klan Bai, dan mencoba masuk tanpa diundang, bahwa dia akan dipukul dengan kekuatan destruktif seperti kilat. Bai Xiaon berdiri di sana dengan penuh pertimbangan selama beberapa saat, lalu berjalan maju, memasuki batas formasi mantra klan. Hampir segera, medali identitas Bai Hao di tas pegangnya mulai bersinar dengan cahaya lembut. Pada saat yang sama, topengnya melepaskan fluktuasi tak terlihat yang benar-benar membodohi pembentukan mantra, memastikan bahwa itu percaya dia adalah Bai Hao, dan bukan Bai Xiaon. Segera setelah dia memasuki batas formasi mantra, tatapan yang telah bersandar padanya lenyap, dan mata patung itu menjadi gelap. Kemudian, suara berderit bisa terdengar saat gerbang utama besar perlahan dibuka. Seorang pria parubaya berjalan keluar yang berada di lingkaran besar kondensasi Qi. Tangannya diselipkan ke balik lengan jubahnya, dan sangat kurus. Mata apapun selain baik, dia mengerutkan kening saat dia melihat Bai Xiaon atas dan ke bawah. Bai Xiaon akhirnya sedikit santai sekarang karena dia telah melewati langkah pertama memasuki Bai Clan. Memperkuat dirinya sendiri, dia menuju ke gerbang utama. Namun, pria parubaya itu dengan cepat melangkah di depannya, mencibir tertulis di wajahnya saat dia dengan dingin berkata, "Iya, kamu kembali, Tuan Muda Bai Hao. Apakah kamu lupa perintah Nyonya? Anak-anak bajingan hanya diizinkan masuk melalui pintu samping. Aku tidak percaya kamu memicu formasi mantra klan dan bahkan memaksa gerbang naga terbuka. Kamu jelas lupa tempat kamu. Gerbang ini bukan untuk orang seperti kamu untuk masuk." Bai Xiaon menatap pria itu dengan sedikit cemberut. Dia telah menyadari bahwa Bai Hao tidak disukai di klan, tetapi tidak akan pernah menduga bahwa bahkan penjaga gerbang rendahan akan memperlakukannya dengan cemoohan seperti itu. Itu menunjukkan ada lebih banyak hal yang membuat Bai Hao rendah di klan daripada yang dipahami Bai Xiaon. Ini penghinaan terang-terangan, pikirnya.
Ketika ketajaman tatapan Bai Xiaon menusuk mata penjaga gerbang, pikirannya bergetar. Rasanya dingin yang intens tiba-tiba mencengkeram benaknya dan menyeretnya ke tengah musim dingin. Terkejut, dia tidak berani terus menatap mata Bai Xiaon, dan bahkan tanpa sadar melangkah keluar dari jalan untuk memberi ruang. Bai Xiaon berjalan melewati, wajahnya tanpa ekspresi. Baru setelah dia memasuki gerbang dan berjalan pergi, penjaga gerbang pulih. Bagaimana tatapan Bai Hao bisa begitu intens? Gumamnya. Sebelumnya tidak seperti itu. Setelah memasuki klan itu sendiri, Bai Xiaon mulai hanya berjalan-jalan. Tempat itu besar, tapi itu adalah klan, jadi tidak ada hal-hal seperti toko dan toko. Hanya ada rumah-rumah mewah milik berbagai garis keturunan klan. Semuanya didekorasi dengan mewah, lengkap dengan batu hias dan pepohonan. Anggota klan berjalan di sana-sini, dan beberapa terbang di atas kepala. Secara keseluruhan, itu adalah tempat yang ramai. Sebelum dia bisa melangkah jauh, seorang wanita muda berpakaian seperti seorang pelayan muncul di depan, berjalan ke arahnya saat dia berbicara dengan seorang teman. Ketika dia melihat Bai Xiaon, matanya bersinar karena cemoohan, dan dia mendengus dingin. Adakah yang bahkan bangun di departemen urusan pengunjung? Rupanya, mereka akan membiarkan siapapun masuk melalui gerbang. Dengan itu, dia berjalan melewatinya. Bai Xiaon baru saja akan menatapnya dengan marah, tapi menahan diri. Hadapi saja, pikirnya. Bagaimanapun, aku bukan Bai Hao. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melihat dari atas bahunya pada gadis pelayan dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Saat dia menjelajahi kota, dia bertemu beberapa pelayan, yang semuanya tampak terkejut melihatnya. Namun, masing-masing juga memiliki pandangan mencibir dan jijik di mata mereka. Banyak dari penampilan mereka tampak terlalu berlebihan untuk menjadi tulus, seolah-olah mereka hanya menunjukkan. Yang lain tampaknya tidak disengaja sama sekali, melainkan reaksi naluriah, seolah-olah mereka benar-benar menganggapnya menjijikan, atau bahkan kotor. Bai Xiaon mengalami kesulitan untuk tidak marah, tetapi dia terus mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuannya datang ke sini. Tangani saja, pikirnya, menggertakkan giginya. Setelah melihat-lihat sebentar, dia masih tidak tahu di mana Bai Hao tinggal, dan jelas, dia tidak bisa hanya bertanya kepada orang-orang. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dia menjadi sadar akan seperti apa kehidupan Bai Hao. Meskipun dia telah dipersiapkan untuk diperlakukan dengan buruk, dia tidak pernah membayangkan itu akan seburuk ini. Apa sebenarnya alasan dari semuanya? Pikirnya. Pada satu titik ketika dia berjalan, seorang lelaki tua berjalan keluar dari sebuah kuil di depan. Pakaiannya tampaknya memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang dilihat Bai Xiaon sejauh ini, dan dia memiliki basis kultivasi yayasan pendirian. Jelas, dia bukan anggota klan, melainkan seseorang yang disewa untuk melayani sebagai pelayan. Saat dia berjalan keluar, tangan tergenggam di belakang, dia bersiap untuk pergi, ketika tiba-tiba dia melihat Bai Xiaon. Kemudian, matanya membelalak kaget sebelum berbalik sangat suram. Bai Hao, apakah kamu lupa tempat kamu? Ini bukan tempat yang bisa kamu kunjungi kapan saja kamu mau. Apa yang kamu miliki? Berani-beraninya kamu mengabaikan aturan klan. Dari cara mata lelaki tua itu melintas, dan dari nada-nadanya yang tidak sopan, sepertinya dia sedang memarahi seorang pelayan. Sampai saat ini, Bai Xiaon hanya menanggung semua penampilan kotor yang diberikan orang kepadanya. Tapi fakta bahwa pria tua ini benar-benar pergi untuk menegurnya menyebabkan kemarahan Bai Xiaon meningkat. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, suara seorang wanita muda terdengar. Valet Chen, ini adalah klan Bai, dan tidak peduli apa posisi kamu, kamu bukan anggota klan kami. Apa yang memberi pelayan sepertimu hak untuk bertindak dengan tidak hormat? Pada titik ini, seorang wanita muda cantik muncul, melayang-layang di udara. Dia memiliki ekspresi dingin dan basis kultivasi yang mendalam di lingkaran besar yayasan pendirian. Bai Xiaon menatapnya dan secara bersamaan menekan amarahnya yang meningkat. Wajah lelaki tua itu jatuh, dan matanya bahkan berkedip dengan sedikit ketakutan. Sambil menunduk, dia menggenggam tangan dengan hormat ke arah wanita muda itu. Salam, Nona muda kelima. Itu hanya selip lidah oleh seorang pelayan tua. Namun, kepala klan benar-benar menetapkan aturan bahwa bajingan tidak diizinkan masuk ke distrik tempat tinggal dalam kecuali dipanggil. Wanita muda itu melirik Bai Xiaon, menghela nafas, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke pria tua itu. Tidak masalah apa situasinya.
Kamu mungkin tidak begitu tidak sopan kepada anggota klan. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya dan terbang ke kejauhan. Tentu saja, kata pria tua itu. Namun, setelah dia pergi, dia kembali menatap Bai Xiaon dengan jijik. Kamu akan luput dari hukuman hari ini karena wanita muda kelima muncul. Kembali ke distrik utara. Jika aku melihat kamu di sekitar sini lagi, aku akan melaporkan kamu kepada kepala klan. Dengan mendengus dingin, ia menjentikkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Bai Xiaon merasa seperti dia akan meledak. Dari saat dia memasuki Bai Clan, dia telah dipaksa untuk bertahan dan bertahan. Jika keadaan terus seperti ini, dia tidak yakin apakah dia bisa terus bertindak sebagai Bai Hao. Bagaimana Bai Hao bahkan berurusan dengan semua ini? Apa gunanya tinggal di klan seperti ini? Bahkan jika dia tidak disukai, itu seharusnya tidak ekstrim ini. Pasti ada lebih banyak cerita. Yah, terserahlah. Aku bukan Bai Hao, jadi aku rasa aku hanya harus menghadapinya sampai aku mendapatkan jiwa dewa itu. Sambil menggertakkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk menekan amarahnya, dia berbalik dan menuju ke utara. Pada saat itulah ia memperhatikan sebuah pagoda 7 lantai di tengah-tengah sekelompok rumah besar yang luas. Chapter 584. Pagoda 7 lantai itu tidak terlalu jauh, membuatnya mudah untuk melihat betapa indahnya itu, bersinar seperti harta yang menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Itu dan mantra terbatas yang mengelilinginya mengindikasikan bahwa itu adalah tempat yang sangat penting bagi klan Bai. Saat Bai Xiaon berjalan menuju distrik utara, seorang wanita parubaya berdiri di balkon lantai 5 pagoda, ekspresinya dingin seram saat dia menatapnya. Dia mengenakan pakaian mahal yang ditenun dari benang roh dan disulam dengan 9 burung phoenix, yang memancarkan kehangatan lembut yang menunjukkan itu memiliki sifat magis yang dirancang untuk meningkatkan penampilan baik seseorang. Pakaian seperti itu sangat boros di Wildlands. Bahkan di daerah sungai Heavenspan, itu akan menjadi jenis pakaian yang hanya akan dikenakan oleh wanita kelas atas. Karena itu, wanita ini akan dapat mempertahankan penampilannya bahkan jika dia jauh lebih tua dari dia sekarang. Dia montok, dengan kulit yang paling indah, dan meskipun dia tidak bisa dianggap cantik secara spektakuler, ada sesuatu yang sangat memikatnya. Tidak seperti banyak gadis muda, dia bukan tipe yang akan menyerah pada lawan, dan memancarkan suasana kedewasaan dan keanggunan. Saat dia menatap Bai Xiaon berjalan menuju distrik utara, dia mengertakkan giginya dengan racun paling berbahaya yang bisa dibayangkan. Sesaat kemudian, seorang pria muncul di belakangnya, mengenakan pakaian hitam dan dikelilingi oleh aura yang mematikan. Matanya bersinar merah, dan secara keseluruhan, dia tampak seperti pedang terhunus yang menunggu untuk menyerang. Begitu dia muncul di belakang wanita itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk dengan hormat. Salam, Nyonya Chai. Nyonya Chai tidak melihat kembali pada pria itu. Mengawasi Bai Xiaon, dia menggeram, bukankah kamu mengatakan bahwa putra perempuan jalang itu, Bai Hao, sudah mati? Ya, jawab pria itu dengan suara dingin, percaya diri. Aku memukul anak itu dengan seulbran membasmiku. Jantung dan pembuluh darahnya rusak parah. Meskipun aku memindahkannya dan tidak dapat secara pribadi menyaksikannya menjadi mayat, aku dapat menjamin bahwa dia dibunuh, di luar bayang-bayang keraguan. Dibunuh di balik bayang-bayang keraguan. Benar-benar cara yang bagus untuk menggambarkannya. Nah, lihat ke sana. Siapa itu? Meletus dalam tawa penuh kemarahan, Nyonya Chai menunjuk ke Bai Xiaon. Mata pria itu melebar ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan, mengikuti garis jari Nyonya Chai sampai dia menatap Bai Xiaon. Tidak mungkin, katanya dengan ragu. Apakah itu benar-benar dia atau tidak? Bunuh dia segera. Dengan itu, Nyonya Chai berbalik untuk pergi. Pria itu ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tahu bahwa Nyonya Chai tidak menyukai Bai Hao, dan telah terlibat dalam perebutan kekuasaan dengannya, dia tidak mengerti mengapa dia menginginkannya mati begitu mendesak. Nyonya Chai, membunuhnya tidak akan sulit, tapi kita di Bai Clan. Jika aku membunuhnya sekarang, itu bisa bermasalah. Putra keparat itu bahkan bukan manusia. Pekiknya. Dia tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, bunuh saja dia secepat mungkin. Dia tidak boleh dibiarkan tumbuh lebih jauh lagi. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali. Mengambil napas dalam-dalam, dia memulihkan ketenangannya dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa.
Lelaki berkulit hitam itu berdiri di sana diam-diam, tidak yakin apa yang dimaksud Nyonya Chai ketika dia berkata tidak manusiawi. Namun, fakta bahwa targetnya telah selamat dipukul dengan soul brand membasminya sebenarnya agak menarik. Aku kira Bai Hao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, renungnya. Aku mengatur seluruh masalah, dan bahkan mengirimkan serangan fatal sendiri. Namun entah bagaimana, dia tidak berakhir sekarat. Dan kemudian dia berani kembali. Ya, kamu mungkin telah melarikan diri dengan kulit gigimu terakhir kali, tapi mari kita lihat apakah kamu bisa melakukan hal yang sama lagi. Sambil tertawa kecil, pria itu berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, ia mulai berdenyut dengan aura formasi inti. Tentu saja, Bai Xiaon tidak memiliki cara untuk mengetahui detail dari apa yang baru saja dikatakan di pagoda. Karena mantra pembatas yang luar biasa yang melindunginya, ia tidak akan dapat mendengar apapun kecuali ia juga ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, jika dia mencoba menggunakan akal ilahi untuk melakukannya, mantra terbatas akan mendeteksi dan bereaksi. Namun, meskipun tidak bisa mendengar percakapan antara pria berkulit hitam dan wanita paruh baya, ia telah melihat mereka dengan jelas, dan telah mendeteksi niat buruk dan niat membunuh yang mereka lihat. Yah, ini tidak semenarik ini. Gumamnya pada dirinya sendiri. Sambil tersenyum dingin, dia melanjutkan menuju distrik utara. Segera, ia menyadari bahwa distrik utara jauh dari pusat kota, dan jelas tidak mewah. Rumah-rumah sederhana memenuhi seluruh area, sebagian besar di antaranya ditempati oleh para pelayan yang telah melekat pada klan Bai selama beberapa generasi. Sebagian besar orang yang hadir sudah tua, sakit, dan umumnya tidak sehat. Rumah-rumah itu tampak berserakan sembarangan, membuat seluruh tempat tampak sangat berbeda dari distrik timur. Saat Bai Xiaon berjalan, ia menyadari bahwa semakin sedikit orang yang memandangnya dengan cemoohan dan jijik. Menimbang bahwa ini adalah bagian yang miskin dan sederhana dari klan, Bai Xiaon lebih lanjut dikejutkan oleh kehidupan macam apa yang pasti dijalani Bai Hao. Bahkan ada beberapa orang yang tampak senang melihatnya, dan melangkah maju untuk menyambutnya dengan senang hati. Tempat ini jelas sangat berbeda dengan distrik timur. Kakak besar Hao. Tuan muda Hao. Bai Hao jelas diterima di sini. Selain itu, ia bahkan tidak perlu mencari tempat tinggalnya. Sekelompok anak mengelilinginya dan mulai mengobrol dengan gembira ketika mereka membawanya ke rumah bobrok. Itu sedikit lebih dari sebuah gubuk yang sepertinya akan runtuh setiap saat. Untungnya, seluruh Bai klan dilindungi oleh formasi mantra yang mencegah elemen dari mempengaruhi bangunan di klan. Jika tidak, gubuknya akan lama tersapu oleh hujan. Setelah memasuki gubuk, dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Satu-satunya hal di dalam adalah tempat tidur. Bahkan tidak ada hadiah kursi. Tampaknya hampir mustahil untuk percaya bahwa kultivator pendirian yayasan awal akan tinggal di tempat seperti ini. Apakah itu di Wildlands atau di wilayah Sungai Heavenspan, para pembudidaya yayasan pendirian akan selalu diperlakukan dengan sangat baik dimanapun mereka pergi. Bagaimana Bai Hao bisa hidup seperti ini di klannya sendiri? Meskipun Bai Xiaon sudah tahu sedikit tentang Bai Hao, dia tidak bisa memahami situasinya. Meskipun dia mengharapkan sesuatu yang kurang dari ideal, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk ini. Entah Bai Hao mau hidup seperti ini, atau tidak berani mencoba mengubah situasinya. Kalau begitu, siapa yang ingin dia mati? Pria dan wanita itu dari tadi. Mengingat pakaian yang telah dikenakan wanita itu, jelas bahwa dia menempati posisi yang sangat tinggi di klan. Namun, tidak ada pertimbangan dalam jumlah yang membawa wawasan atau petunjuk. Dia hanya tidak memiliki informasi yang cukup. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Aku berharap aku bisa membantumu, Bai Hao. Tetapi kamu harus memberi aku sesuatu untuk dikerjakan. Bantu aku memahami apa yang terjadi dengan kamu. Sambil mendesah, dia duduk bersila di tempat tidur bobrok. Namun, alih-alih bermeditasi, ia mengirim naluri ilahi ke daerah itu. Dia juga melakukan beberapa gerakan mantera dan bersiap untuk menempatkan beberapa mantra pembatas di area yang tak seorang pun kecuali dia akan perhatikan. Ini adalah praktik yang sudah biasa baginya selama bertahun-tahun. Setiap kali dia berada di tempat yang aneh, hal terpenting yang harus dilakukan pada awalnya adalah memastikan dia aman. Namun, segera setelah dia mengirimkan indera ilahinya, ekspresi serius muncul di matanya, dan tatapannya beralih ke area di sudut ruangan. Melangkah dari sofa, dia berjalan dan berjongkok untuk melihat lebih dekat. Meskipun sudut ruangan ini terlihat biasa dalam segala hal, ketika indera ilahi menyentuhnya, ia bisa merasakan fluktuasi yang masih ada dari beberapa teknik magis.
Mereka pingsan, seolah-olah mereka telah menghilang selama berbulan-bulan sekarang, dan baru saja akan menghilang untuk selamanya. Kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaon saat ini menyatu dengan 3 klonnya, melipat gandakan sensitivitas akal ilahinya, maka dia tidak akan pernah memperhatikan jejak. Meskipun indera ilahi saat ini tidak memiliki semua kekuatan yang akal ilahi Naschen Soul lakukan, itu sama akutnya seperti yang dimiliki oleh ahli jiwa Naschen. Setelah memeriksa lokasi lebih jauh, mata Bai Xiaon berbinar karena terkejut. Seseorang menggunakan semacam sihir di sini. Itu belum lama, paling lama berbulan-bulan. Dari tampilan benda, jenis sihir lain digunakan kemudian untuk membersihkan tanah. Hapus beberapa bukti dari sesuatu yang mungkin. Keingintahuan tumbuh, Bai Xiaon membuka mata Heavenspan Dharmanya hanya celah, dan mengirim cahaya violet keluar ke batas-batas pondok. Setelah melihat ke tanah menggunakan metode ini, Bai Xiaon menyadari bahwa apa yang telah dihapus dengan sihir kemungkinan besar adalah beberapa baris teks tulisan tangan. Menarik, gumamnya. Tiba-tiba, beberapa afterimage muncul, yang terbentuk menjadi 3 klonnya. Setiap klon membuka celah mata ketiganya, menyebabkan 3 sinar cahaya ungu bertemu di tempat yang sama. Untungnya, Bai Xiaon tahu apa yang dia lakukan, dan mencegah cahaya violet meninggalkan pondok, memastikan bahwa tidak ada orang di luar yang bisa mendeteksi apa yang dia lakukan. Dalam beberapa saat, baris teks yang telah dihapus cukup dipulihkan sehingga Bai Xiaon bisa membacanya. Terlepas dari tingkat basis kultivasinya dan tingkat kontrol mentalnya, hanya dengan melihat teks menyebabkan dia mengeluarkan teriakan terkejut. Itu. Chapter 585. Apa itu api? Menurut penelitian aku, api biasa bukanlah zat fisik seperti air. Sebaliknya, itu adalah refleksi dari sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau akal ilahi. Api mirip dengan aura, campuran dari sesuatu yang ilusi dan sesuatu yang ajaib. Satu-satunya alasan kamu dapat melihatnya adalah karena cahaya-cahaya yang dihasilkan dari keberadaannya. Api multiwarna adalah sama. Dalam hal ini, muncul pertanyaan baru. Apa itu jiwa? Dan mengapa jiwa menghasilkan nyala api multiwarna? Pada titik ini Bai Xiaon terengah-engah, dan matanya selebar piring saat dia menatap tulisan itu. Meskipun hanya sebagian dari itu masih terlihat, bahkan sedikit yang bisa dia baca membuatnya benar-benar terhuyung. Pada saat yang sama, perasaan pencerahan membuatnya terengah-engah. Ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan mempelajari api dengan cara ini, meneliti dengan sangat detail. Berdasarkan bagaimana kata-kata itu ditulis, tampaknya orang yang meninggalkannya baru saja dengan santai menuliskan pemikiran mereka. Yang paling penting, selain gelombang kejut yang berdebar di hati dan pikiran Bai Xiaon saat dia melihat kata-kata, mereka membuka pintu baru baginya. Dengan menggabungkan apa yang dia baca dengan pemahamannya saat ini tentang bagaimana menyulap api, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mendapatkan pencerahan yang signifikan. Betul. Inilah yang aku alami ketika menyulap api aku sendiri. Api bukanlah zat fisik seperti air, melainkan cerminan dari sesuatu yang lain. Atau mungkin, simbol. Dalam banyak hal, ini ilusi, dan bukan material seperti air. Bai Xiaon melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, tetapi itu hampir mustahil. Dari apa yang dia tahu, orang yang telah meninggalkan kata-kata ini luar biasa, dan memiliki pencerahan yang hampir tak tertandingi mengenai sifat nyala api. Dalam hal itu, orang ini hampir seperti dewa. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa dia sudah bisa menyulap nyala api yang berwarna 11, tulisan ini membuatnya semakin antisipasi dalam menyulap nyala api 12 warna. Berdasarkan informasi baru ini, dan penelitian dan analisis sebelumnya, ia yakin bahwa ia dapat berhasil. Tidak pernah bisa Bai Xiaon membayangkan bahwa dia akan menemukan nasib baik di sini. Menggambar di atas basis kultivasinya, ia menuangkan lebih banyak kekuatan ke mata Dharma Heavenspan dan melanjutkan membaca. Ketika dia melakukannya, dia terus berputar dengan kaget. Dan itu terutama benar ketika dia mencapai akhir teks dan menyadari bahwa itu berisi spekulasi tentang formula untuk nyala api 15 warna. Setelah melihat banyak informasi itu, Bai Xiaon benar-benar terguncang. Bagaimana ini mungkin? Dengan tercengang, dia menatap baris terakhir penulisan. Api bisa menjadi sangat panas, dan memiliki kekuatan mistis. Ketika panas dan kekuatan itu bergabung, mereka membentuk nyala luar, nyala batin, dan nyala api. Metode auguri khusus aku belum menghasilkan formula untuk nyala api 15 warna. Namun,
Membuat perhitungan akhir seharusnya tidak sulit. Setelah itu, nyala api 16 warna dan nyala api 17 warna seharusnya tidak terlalu menjadi tantangan. Bahkan, aku yakin bahwa auguri aku dapat menghasilkan formula untuk nyala api 20 warna. Sayangnya, basis kultivasi aku terlalu rendah. Bahkan jika aku menghasilkan formula, itu tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak akan bisa menyulap nyala api. Namun, aku masih ingin membuat formula. Aku akan menunjukkan kepada ayah untuk akhirnya membuktikan kepadanya bahwa aku tidak berguna. Aku baik untuk sesuatu. Aku tidak tertarik bertarung dengan siapapun di klan untuk mendapatkan posisi. Aku hanya ingin ayah memperhatikan aku. Dalam kata-kata terakhir itu, Bai Xiaon bisa merasakan keyakinan liar dan penghinaan diri yang mendalam. Aku tidak percaya dia membuat metode augurinya sendiri untuk menghasilkan formula api multiwarna. Sambil menghela nafas, dia bangkit dan menggunakan Heavenspan Dharma Eye untuk mencari seluruh pondok. Setelah mencari di seluruh tempat beberapa kali, kecemasannya mulai meningkat. Tampak jelas bahwa di beberapa titik di masa lalu, seluruh lantai telah ditutupi dengan catatan tentang sulap api. Namun, pada titik tertentu, sebagian besar catatan telah dihapus dengan metode yang tidak diketahui. Jelas, mereka telah terhapus oleh seseorang. Formula untuk nyala api 15 warna. Pikir Bai Xiaon. Tidak ada cara baginya untuk tetap tidak tergerak oleh perkembangan ini. Selanjutnya, jika Bai Hao tidak menulis catatan, lalu bagaimana mereka berakhir di kediamannya? Jika Bai Hao menulisnya, lalu mempertimbangkan tingkat basis budidayanya, dia jelas telah mencapai pencerahan menakjubkan dari sulap api. Faktanya, kemampuannya jauh melampaui Bai Xiaon. Tunggu sebentar, itu tidak benar. Jika Bai Hao benar-benar baik, dia hanya bisa mengungkapkan keterampilannya dan mencapai kenaikan monumental di klan Bai. Mengapa dia membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu? Bai Xiaon menggaruk kepalanya sedikit, tapi tidak bisa memberikan penjelasan. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir di ruangan itu, dan setelah waktu yang lama berlalu, matanya tiba-tiba mulai bersinar terang. Apakah Bai Hao menulis catatan ini atau tidak, tidak masalah. Yang penting adalah rangkaian catatan lengkap berisi rumus untuk nyala api 15 warna. Dalam hal itu, siapapun yang membunuh Bai Hao kemungkinan juga bertanggung jawab untuk menghapus catatan, atau setidaknya, terhubung ke si pembunuh. Oleh karena itu, pembunuhnya kemungkinan adalah orang yang memiliki set catatan lengkap. Jika aku ingin mendapatkan catatan itu, aku mungkin tidak perlu melakukan apapun. Pembunuh atau pembunuh akan datang mencari aku untuk menyebabkan masalah. Bagaimanapun, kembalinya aku kemungkinan besar memicu niat membunuh mereka. Bahkan, jika aku membuat kegemparan di Bai Clan, itu mungkin akan membuat mereka mempercepat rencana mereka. Pada gilirannya, itu akan memberiku lebih banyak petunjuk untuk diikuti untuk mendapatkan catatan itu. Mata Bai Xiaon berkilauan saat dia membuat keputusan. Menatap sisa-sisa catatan di lantai, dia menghela nafas. Bai Hao benar-benar mengalami hal-hal yang kasar. Aku merasa tidak enak untuknya. Dia menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, dia cukup yakin bahwa Bai Hao adalah orang yang menulis semua catatan. Namun, aku masih perlu konfirmasi. Menarik selip batu giok, dia mengirim pesan kepada Li Feng dan memintanya untuk diam-diam mulai membuat pertanyaan tentang Bai Hao. Tentu saja, Li Feng tidak tahu bahwa Bai Xiaon menyamar sebagai Bai Hao, dan oleh karena itu, bersemangat untuk mengikuti perintah. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah kesempatan bagus untuk pamer. Sengaja menjaga Yao Yixing dalam kegelapan, ia mulai memanggil jaringan teman dan informannya sendiri untuk mencoba mendapatkan informasi. Beberapa hari kemudian, dia memberitahu Bai Xiaon semua informasi yang bisa dia gali di Bai Hao. Ketika Bai Xiaon melihatnya, matanya menyala karena marah. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari selip tulang Bai Hao, dan juga pengalaman Bai Xiaon di klan, dia sekarang memiliki ide bagus tentang tipe orang seperti apa Bai Hao. Ibunya adalah seorang gadis pelayan tanpa posisi di klan, sedangkan ayahnya adalah kepala klan saat ini. Dalam insiden yang sangat keras dan memalukan di mana ibunya tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri, Bai Hao dikandung dan menjadi anak haram dari klan Bai. Dia memiliki posisi yang sangat rendah sejak dia dilahirkan. Selain itu, tidak lama setelah dia datang ke dunia, ibunya terbunuh. Jika Bai Hao memiliki bakat laten yang cukup, hal-hal mungkin akan berbeda baginya. Namun, dia tidak berbakat ketika berkultivasi, dan tidak peduli seberapa keras dia bekerja, tidak pernah bisa unggul.
Istri pertama ayahnya tidak lain adalah Madam Chai, yang menempati posisi sangat tinggi di klan. Bahkan, dia berasal dari klan Chai, yang lain dari 3 klan besar yang melekat pada Giant Ghost City. Ada faktor lain yang berperan. Putra Nyonya Chai adalah kakak laki-laki Bai Hao, Bai Qi. Dia sangat bangga, dan terkenal di seluruh Giant Ghost City. Dia sudah berada di lingkaran besar formasi inti, dan telah menarik perhatian bapak klan Bai, yang memandangnya sebagai putra kilin klan, tipe yang hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Bahkan, Bai Qi adalah untuk mewakili klan Bai dalam upaya mereka untuk mengamankan warisan Kaisar Neraka. Keluarga seperti itu membuat hidup Bai Hao bahkan lebih pahit daripada sebelumnya. Ayahnya memperlakukannya dengan sikap acuh tak acuh yang dingin sehingga membuatnya seolah-olah mereka tidak berhubungan, dan tampaknya tidak peduli apakah Bai Hao hidup atau mati. Istri pertama ayahnya membencinya, dan kakak laki-lakinya benar-benar merendahkan, memperlakukan Bai Hao seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Akhirnya, Bai Hao dianggap sebagai yang terendah dari yang terendah dalam klan. Semua orang takut mendapatkan sisi buruk Nyonya Chai dan Bai Qi, dan karena itu, bahkan para pelayan pun tidak mau berurusan banyak dengan Bai Hao. Selain itu, sejak dia berada di Qi Condensation, kemajuannya selalu sangat lambat. Untungnya, Bai Hao adalah tipe orang yang bisa menangani semua itu. Dia mengenakan wajah tampak lemah dan pengecut, dan selalu menundukkan kepalanya dan menggigil ketika orang-orang mencaci makinya. Akhirnya, orang-orang berhenti memperhatikannya. Beberapa orang bahkan ingat bahwa ia memiliki gubuk di distrik utara. Baru-baru ini saja dia akhirnya berhasil menembus tahap pendirian yayasan. Tak lama kemudian, dia hilang. Pada saat Bai Xiaon selesai membaca semua informasi di slip giok yang telah dikirim Li Feng kepadanya, amarahnya membara. Dia hampir tidak bisa merekonsiliasi informasi di dalam slip dengan pemuda yang dia lihat di hutan. Siapa yang peduli kalau dia terlihat lemah dan pengecut? Jika aku berada di posisinya, itulah yang akan aku lakukan untuk tetap hidup. Jika dia menunjukkan tanda-tanda luar biasa, dia akan menjadi ancaman, dan pasti akan terbunuh. Sebenarnya, tepat setelah dia membuat terobosan basis budidaya dia meninggal. Namun, hanya memiliki basis budidaya yayasan pendirian sepertinya tidak cukup untuk membuatnya menjadi ancaman bagi siapapun. Lalu dia melihat ke tanah, dan tiba-tiba, menyadari. Chapter 586. Bai Hao pasti tidak sengaja mengungkapkan bakatnya yang mengejutkan dalam nyala api kepada seseorang, dan memicu kecemburuan. Itu yang membuatnya terbunuh. Aku berani bertaruh uang bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematiannya adalah Nyonya Chai. Namun, masih ada sesuatu yang tidak bisa tidak aku pikirkan. Apakah ayah Bai Hao akan memperlakukannya seperti itu jika dia tahu tentang bakatnya yang spektakuler? Lagi pula, setiap klan ahli nujum akan melihat jenius seperti itu sebagai putra kilin sejati. Bai Hao, apakah kamu memberitahu ayah kamu tentang betapa berbakatnya kamu? Jika tidak, maka aku kira itu adalah poin yang bisa diperdebatkan. Namun, berdasarkan apa yang tersisa dari catatan kamu, tampaknya kamu benar-benar berharap untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ayah kamu. Bahkan, kamu tampaknya benar-benar siap memberinya formula untuk 15 warna api. Jika kamu memberitahu ayahmu, dan kemudian terbunuh pula, maka semua ini jauh lebih rumit. Bai Xiaon tidak cenderung untuk merenungkan masalah ini, namun tidak dapat melakukan apapun kecuali itu. Saat dia merenungkan situasinya, perasaan sedih yang mendalam muncul di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Bai Hao, yang hanya bermimpi diperhatikan oleh ayahnya sendiri. Bai Xiaon menghela nafas. Bai Hao, aku pernah berjanji kepada kamu bahwa jika nasib akan memilikinya, aku akan membalas dendam untuk kamu. Nah, saat ini, aku benar-benar membutuhkan teknik sulap nyala api kamu, dan aku bukan tipe orang yang mengambil keuntungan orang lain. Kamu mungkin sudah binasa, dan pergi ke dunia bawah, tapi aku masih ingin menganggapmu sebagai muridku. Aku belum pernah memiliki pekerja magang sebelumnya, jadi kamu akan menjadi yang pertama. Aku kira itu hanya karma. Kami berdua dipisahkan oleh kehidupan dan kematian, tapi aku masih akan menjadi tuanmu. Di satu sisi, Bai Xiaon merasa sedih tentang semua yang terjadi pada Bai Hao. Di sisi lain, dia menggunakan identitas Bai Hao dan berusaha melacak penelitiannya. Mulai sekarang, kamu muridku, dan aku akan mencari tahu siapa yang membunuhmu. Saat Bai Xiaon merenungkan keadaan baru ini, matanya bersinar dengan kemarahan, dan pendapatnya tentang klan Bai jatuh lebih jauh dari sebelumnya. Sambil mengangkat dagunya, dia dengan dingin bergumam, semakin tinggi profilku, semakin cepat mereka akan mencoba membunuhku.
Meskipun dia tahu bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya, mengingat bahwa dia sekarang adalah Tuan Bai Hao, dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, dia masih memiliki pagoda penimbunan kristal jiwanya untuk kembali. Sakit kepala. Aku bukan tipe orang yang suka pamer, namun disinilah aku, dipaksa untuk melakukan hal itu. Sambil menggelengkan kepalanya, ia menghela nafas, meninggalkan gubuknya, dan mulai membuat beberapa pertanyaan. Dia segera mengetahui tentang beberapa tempat di klan Bai di mana anggota klan akan pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba dengan api. Semua klan memiliki tempat seperti itu. Adapun Bai klan, mereka memiliki percobaan khusus untuk peningkatan roh, sulap api, dan meramu obat jiwa. Ada hadiah tergantung pada peringkat yang dicapai, tetapi Bai Xiaon tidak benar-benar memperhatikan hal itu. Mempertimbangkan semua sekte yang telah menjadi bagian dari hidupnya, ia akrab dengan pengaturan semacam itu. Yah, pikirnya dengan menggelengkan kepalanya. Kurasa aku hanya perlu melihat peringkatnya. Sebenarnya agak menggembirakan berada di lingkaran besar panggung Gold Core dan bersiap untuk pergi main-main dengan sekelompok anak-anak yayasan pendirian. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia menuju ke percobaan peningkatan roh. Tak lama, dia berdiri di depan sebuah prasasti batu yang mencantumkan peringkat peningkatan roh Bai Clan. Di sekeliling prasasti batu itu ada beberapa lokakarya peningkatan roh. Dibandingkan dengan Starry Sky Dao Polarity Sec Superstars, daftar peringkat ini agak pendek. Namun, Bai Xiaon tidak peduli tentang itu. Sebenarnya ada beberapa orang yang berkumpul di daerah itu, baik untuk menantang persidangan, atau untuk menonton. Aku di sini bukan untuk menggertak siapapun, pikirnya dalam hati. Aku di sini hanya untuk mengeluarkan si pembunuh. Bersihkan tenggorokannya, dia melihat sekeliling sekali lagi dan kemudian memilih bengkel peningkatan roh. Menimbang bahwa Bai Xiaon bersaing melawan para pembudidaya yayasan, ada sedikit pertanyaan tentang apa yang akan terjadi. Prasasti batu dengan cepat mulai bersinar, dan kemudian nama Bai Hao muncul di daftar. Pada awalnya, itu bahkan tidak masuk 100 besar, tetapi mulai naik dengan cepat. Segera berada di posisi 30 besar, dan kemudian melompat, sampai ke peringkat 1. Itu terjadi begitu cepat sehingga beberapa orang bahkan memperhatikan apa yang telah terjadi. Tapi kemudian, cahaya dari prasasti batu tumbuh semakin cerah, dan orang-orang mulai terkesiap dan melihat ke atas. Bai Hao menempati posisi pertama. Peningkatan semangat 7 kali lipat. Surga. Kecepatan itu luar biasa. Bai Hao ini, dia bukan anak haram itu, kan? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat begitu cepat? Bagaimana ini mungkin? Bahkan ketika Bai Qi berada di yayasan pendirian, yang paling bisa dia lakukan adalah peningkatan semangat 6 kali lipat. Aku tidak percaya Bai Hao dapat melakukan peningkatan 7 kali lipat. Saat kerumunan penuh dengan percakapan, Bai Xiaon berdeham dan berjalan keluar dari bengkel peningkatan semangat. Melihat semua lirikan terkejut yang dikirim ke arahnya terasa sangat indah. HMMPHH. Aku tidak melakukan ini untuk diri aku sendiri. Aku di sini sehingga murid aku dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi subjek pemujaan di seluruh dunia. Bai Xiaon tidak menjadi begitu licik sehingga dia tidak merasa malu bersaing dengan para pembudidaya yayasan pendirian ketika dia berada di lingkaran besar komunitas. Panggung Gold Core. Meski begitu, dia tidak bisa menahan dagunya, melambaikan lengan bajunya, dan menuju ke persidangan berikutnya. Di persidangan untuk pengobatan jiwa, bahkan ada lebih banyak orang daripada di persidangan untuk peningkatan semangat. Bagaimanapun, peningkatan semangat adalah hal yang sangat sulit. Secara komparatif, meramu obat jiwa sebenarnya jauh lebih mudah. Dan karena klan Bai adalah klan ahli nujum, mereka jelas berbakat dalam hal ini. Nama tertinggi dalam daftar peringkat telah menggunakan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk meramu 27 bagian obat jiwa tingkat rendah. Setelah melihat itu, roh Bai Xiaon melonjak, dan dia dengan cepat memilih bengkel pengobatan jiwa. Tak lama, hal yang sama yang terjadi beberapa saat sebelumnya terjadi lagi. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa, nama Bai Hao muncul di peringkat 1 dalam peringkat obat jiwa. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya telah meramu 50 bagian obat jiwa tingkat rendah. Itu mengejutkan, untuk sedikitnya. Bagi seseorang di tahap yayasan pendirian untuk melakukan sesuatu seperti itu benar-benar menarik, dan begitu anggota klan lain melihatnya, tangisan tidak percaya terdengar. Tempat pertama. 50 porsi. Itu tidak mungkin. Bai Hao.
Aku kenal dia. Dia bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa mencapai peringkat satu? Seperti kata pepatah, seekor burung mungkin tidak bernyanyi selama bertahun-tahun, tetapi ketika itu terjadi, lagunya akan mengejutkan semua orang. Bai Xiaon muncul untuk mendengar percakapan seperti itu, dan segera merasa cukup senang. Lebih senang, igumamnya, jika rohmu ada di luar sana menonton, tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada guru. Jangan khawatir, aku akan membereskan segalanya. Menggerutu pada dirinya sendiri, Bai Xiaon melangkah ke pengadilan nyala api. Berita tentang nama Bai Hao yang naik ke peringkat peningkatan semangat dengan cepat mulai menyebar melalui klan. Tak lama, itu adalah pembicaraan klan, dan tentu saja, berita itu segera sampai ke Nyonya Chai. Area di bawah pagoda di distrik timur dipenuhi dengan rumah-rumah mewah. Di dalam salah satu dari mereka, Nyonya Chai menabrak vas bunga ke tanah, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Dia tidak harus dibiarkan naik untuk menonjol. Berdiri di depannya adalah seorang pria muda dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia mengenakan pakaian yang sama mewahnya dengan miliknya, dan sangat tampan. Ini tidak lain adalah kakak Bai Hao, Bai Qi. Melihat ke bawah pada sisa-sisa vas bunga yang hancur, dan kemudian kembali ke ibunya dengan niat membunuh yang mengamuk, dia berkata, Ibu, tolong, tenang. Dia tidak lebih dari seorang bajingan. Tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Nyonya Chai menatap putranya dan dengan marah berkata, mungkin orang lain tidak menyadari kebenaran, tetapi tentu saja kamu tahu. Tidak bisakah kamu melihat betapa terampilnya dia dalam menyulap api? Jika ayahmu mengetahui tentang bakatnya, itu akan menjadi ancaman besar bagimu. Bocah itu harus mati. Bahkan saat Nyonya Chai menggertakkan giginya dengan frustrasi, Bai Qi tertawa. Kamu terlalu memikirkan hal-hal, Ibu. Terakhir kali kamu mengirim orang untuk membunuhnya, rencana itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Sebagai kepala klan, ayah jelas tahu tentang hal itu. Namun, apakah dia mengatakan sesuatu setelahnya? Apa dia melakukan sesuatu untuk menghukummu? Menanggapi kata-katanya, mata Nyonya Chai melebar. Ibu, kamu benar-benar tidak perlu membuat semua orang kesal karena hal kecil seperti ini. Jika Bai Hao berpikir dia bisa membuat ketenaran, maka aku akan pergi secara pribadi untuk mengurangi 1 atau 2 tingkat. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Qi dengan santai berbalik dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, Nyonya Chai lebih memikirkan masalah ini, dan masih merasa tidak nyaman. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan selip batu giok untuk mengirimkan pesan. Aku ingin dia mati malam ini. Di luar kediaman, bibir Bai Qi berputar menjadi seringai dingin saat dia mengeluarkan selip tulang, yang berisi pesan mengenai posisi Bai Hao saat ini. Setelah menemukan bahwa ia telah pergi ke pengadilan sulap api, Bai Qi menuju ke arah yang sama, ekspresi cemoohan di wajahnya. Sebentar lagi, kamu akan mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, dan tidak peduli apa yang kamu lakukan, satu tamparan di telapak tanganku tidak akan membuatmu sia-sia. Chapter 587. Bai Xiaon sedang dalam suasana hati yang indah saat ia melaju menuju persidangan sulap api. Cukup banyak anggota klan mengikuti di belakangnya, sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia akan menuju percobaan sulap api. Dia sudah menempati posisi pertama dalam uji coba Foundation Establishment untuk peningkatan semangat dan pengobatan jiwa. Jika dia melakukan hal yang sama dengan sulap api, maka Bai Hao pasti akan menjadi terkenal dengan kecepatan luar biasa. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan semua ini. Bai Hao selalu memiliki posisi rendah, dan tampak pengecut dan lemah. Kenapa dia tiba-tiba pamer seperti ini? Selain itu, sulit untuk percaya bahwa dia memiliki bakat yang menantang surga dalam peningkatan semangat. Saat diskusi berlangsung, Bai Xiaon bergegas ke persidangan untuk menyulap api. Setelah tiba, ia menemukan sebuah prasasti batu yang jelas jauh lebih besar daripada prasasti batu lainnya di lokasi lain. 3 cincin konsentris stasiun sulap dapat dilihat di bagian bawah prasasti batu. Lebih jauh lagi, cukup banyak hadir, termasuk banyak pelayan. Jelas, orang-orang sudah mendengar tentang pertunjukan Bai Hao sebelumnya, dan datang untuk menonton. Begitu dia muncul, lebih banyak percakapan muncul. Ia di sini. Bai Hao ada di sini. Dalam satu hari, dia sudah menempati posisi pertama dalam uji coba untuk peningkatan semangat dan pengobatan jiwa.
Aku berani bertaruh bahwa dia juga akan memperoleh peringkat mengejutkan dalam peringkat sulap api. Pekerjaan bagus, Bai Hao. Tidak ada yang pernah memperhatikanmu sebelumnya, tapi itu karena kamu menyembunyikan potensi aslimu. Bai Xiaon berjalan maju melalui kerumunan, yang terbuka untuk memberi jalan baginya. Di dalam, dia mendesah berulang kali. Bai Hao, muridku, semua pujian ini milikmu. Dengan bakat kamu dalam ramu api, aku yakin kamu akan melakukan lebih baik daripada aku. Semakin Bai Xiaon berpikir tentang betapa tragisnya Bai Hao telah meninggal, semakin dia merasa seperti itu sangat disayangkan. Bai Klan berhutang budi padamu, dan sebagai tuanmu, aku akan memastikan kamu mendapatkan apa milikmu. Selain membuang pembunuhnya, aku punya tujuan lain. Aku ingin melihat reaksi ayahmu dan klan secara keseluruhan ketika kamu membuktikan betapa berbakatnya dirimu. Dengan mata berbinar, dia menuju ke salah satu stasiun kerja sulap dan kemudian menutup dirinya di dalam. Di luar, para penonton memandang dengan antisipasi. Masalah itu bahkan telah menarik perhatian beberapa tetua klan. Banyak dari mereka meninggalkan rumah mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, seluruh Bai Klan sedang terguncang oleh kinerja mengejutkan Bai Xiaon. Tidak terlalu lama setelah dia memasuki stasiun kerja sulap, 8 sinar cahaya muncul di kejauhan, di posisi terdepan yang adalah seorang pria muda yang menarik perhatian di lingkaran besar Korformation. Kelompok yang menemaninya semua dipilih dari Bai Klan yang mengikutinya secara membabi buta kemanapun dia pergi. Kedatangan kelompok menyebabkan keributan lain di tengah kerumunan. Bai Qi. A dipilih dari garis keturunan langsung, secara resmi dinyatakan sebagai putra kilin dari Bai Klan. Bai Qi. Menarik. Dia dan Bai Hao sebenarnya memiliki ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda. Anggota klan dan pelayan di daerah itu memandang dengan mata berkilauan, dan banyak dari mereka membuat jalan bagi para pendatang baru. Beberapa anggota klan menatap Bai Qi dengan penuh semangat. Bagi mereka, dia adalah orang nomor satu yang dipilih dari generasinya, kepala mahkota klan. Anggota klan seperti itu melangkah maju dan memberikan salam resmi. Namun, ada orang lain di kerumunan yang memberikan sedikit lebih dari dengusan bermusuhan. Orang-orang itu berasal dari garis keturunan tambahan lainnya. Wajar jika ada ketegangan antara garis keturunan yang berbeda dalam suatu klan, terutama ketika menyangkut persaingan antara anggota yang dipilih. Bai Qi mengangguk sebagai tanggapan terhadap anggota klan yang menawarkan salam resmi, kemudian melirik ratusan orang dan berkata, cukup banyak orang yang kita miliki di sini. Aku mendengar sesuatu sedang terjadi. Apa itu? Meskipun senyum lebar di wajahnya, dia sebenarnya merasa sangat tidak senang. Di antara anggota klan yang jelas dihormati Bai Qi adalah seorang pria muda yang melangkah maju dan dengan hormat berkata, Ketua Mahkota, semua orang di sini karena Bai Hao menempati posisi pertama dalam 2 percobaan lainnya dengan api. Sekarang dia datang ke persidangan untuk menyulap api, kita semua di sini untuk melihat apa yang terjadi. Oh, Bai Hao, ya. Sepertinya adik laki-laki aku yang tidak berharga telah menarik sedikit perhatian. Baiklah, dan juga kakak laki-lakinya, aku kira aku sebaiknya menunggu untuk memberi selamat kepadanya. Segera setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, sinar yang dalam dapat terlihat di mata banyak orang lain di daerah itu. Jelas, semua orang sangat menyadari hubungan antara Bai Qi dan Bai Hao. Pada saat itulah nama Bai Hao tiba-tiba menyala di atas batu prasasti, di tempat pertama, dengan kata-kata nyala 7 warna di sebelahnya. Bai Xiaon telah berhati-hati untuk membatasi kesuksesannya menjadi api 7 warna. Lagi pula, Bai Hao seharusnya menjadi seorang kultivator pendirian yayasan, dan meskipun ia mencoba membuat keributan, ia tidak ingin membuat hal-hal yang terlalu tidak realistis, jika tidak hal itu dapat menyebabkan masalah. Api 7 warna adalah tempat dia memilih untuk membatasi hal-hal, standar untuk ahli nujum master. Ahli nujum melangkah di antara para penggarap yayasan pendirian, dan akan menimbulkan kegemparan dimanapun mereka muncul, bahkan di Giant Ghost City. Api 7 warna. Bai Hao ini, dia sebenarnya ahli nujum utama. Surga, bagaimana mungkin? Bahkan banyak ketua klan di panggung formasi inti tidak menguasai ahli nujum. Orang-orang di kerumunan mulai menjadi gila, baik keturunan garis keturunan langsung dan orang-orang dari garis keturunan tambahan. Adapun para tetua klan yang datang untuk mengamati, mereka tampak tersentuh. Wajah Bai Qi tanpa ekspresi,
Namun di dalam, dia merasa sangat tidak senang. Bahkan mungkin untuk melihat kilatan suram di matanya. Saat kerumunan berteriak, Bai Xiaon muncul dari stasiun kerja sulap, dan sangat senang dengan apa yang didengarnya. Pada titik ini, dia cukup yakin bahwa dia telah mencapai tujuannya membangun profil tinggi. Sekarang dia telah menempati posisi pertama dalam semua persidangan dengan api, sangat mungkin bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Bai Hao akan mempercepat rencana mereka. Selanjutnya, dia akan segera melihat apa yang dirasakan ketua klan tentang semua hal. Dalam waktu yang hampir bersamaan persis ketika dia melangkah keluar ke tempat terbuka, banyak tatapan jatuh kepadanya. Ada tatapan cemburu, kebingungan, kaget, dan berbagai emosi lainnya. Adapun Bai Qi, matanya dingin dan penuh dengan jijik. Bai Xiaon dengan cepat memperhatikan Bai Qi, dan meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat kakak laki-laki Bai Hao, berdasarkan pada basis kultivasi dan ekspresinya, mudah untuk mengidentifikasi dia. Jadi itu Bai Qi, ya? Pikirnya, berdiri di sana menatapnya dengan mata menyipit. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi, dan segera, kerumunan itu tenang. Banyak orang dari garis keturunan bantu melihat, ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi antara kedua saudara. Bai Qi melihat ke atas dan dengan dingin berkata, merasa bangga pada dirimu sendiri. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar formasi inti, yang menyebabkan tekanan signifikan untuk membebani kerumunan saat suaranya bergema dengan kekuatan gemuruh. Beberapa orang bahkan sedikit mundur. Mengambil tempat pertama dalam ketiga cobaan adalah suatu pencapaian. Selanjutnya, aku akan memberimu itu. Meskipun Bai Qi tampaknya menawarkan kata-kata ucapan selamat, nada dingin dalam nadanya tampaknya tidak mengucapkan selamat sama sekali. Mata Bai Xiaon berbinar saat dia terus menatap Bai Qi dan menunggunya untuk menyampaikan maksudnya. Apapun yang dia katakan akan mengungkapkan sifat sebenarnya dari hubungannya dengan Bai Hao. Sayangnya, Bai Qi melanjutkan dengan nada dingin, jika kamu mendorong sesuatu agak terlalu jauh, Bai Hao. Tidak ada orang lain di sini yang mengenal kamu dengan baik, tetapi sebagai kakak kamu, aku tahu. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu seperti ini sendiri? Jelas, kamu menggunakan beberapa metode curang untuk menipu. Betapa sangat mengecewakan kamu. Dengan itu, Bai Qi mengulurkan tangan kanannya untuk mengungkapkan medali perintah yang ia lambaikan di prasasti batu. Seketika, nama Bai Hao di daftar peringkat memudar dan menghilang. Yang mengejutkan, Bai Qi telah menggunakan statusnya sebagai kepala mahkota hanya untuk menghapus nama Bai Hao. Pada awalnya, semua orang di daerah itu terkejut, tetapi kemudian, mereka menjadi keriuhan. Selingkuh. Lihat, aku sudah bilang begitu. Bai Hao selalu lemah dan pengecut. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi terkenal seperti itu? Ternyata, dia selingkuh. Menarik. Ya, tidak akan ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia benar-benar selingkuh atau tidak. Sementara itu, Bai Qi menatap dingin ke Bai Xiaon, tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan penghinaan dan penghinaan di matanya. Hampir seolah-olah dia menggunakan tatapannya untuk memberitahu Bai Xiaon bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengurangi apapun hanya dengan satu tamparan telapak tangan. Chapter 588. Bai Xiaon berdiri di sana menatap Bai Qi dengan tenang. Untuk beberapa alasan, dia tidak marah pada bagaimana dia menghapus nama Bai Hao dari prasasti batu, dan mungkin, prasasti batu untuk peningkatan roh dan pengobatan jiwa. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk Bai Xiaon untuk merenungkan masalah ini. Dia langsung menyadari bahwa berita tentang dirinya yang seharusnya menipu akan mengisi seluruh klan. Fakta bahwa Bai Qi telah mengambil inisiatif untuk menghapus peringkat Bai Hao tanpa menginvestigasi masalah itu sangat jelas. Ini adalah kakak laki-laki Bai Hao, dan jelas, dia memperlakukannya sedingin yang ditunjukkan oleh cerita. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Bai Xiaon berpikir sambil menghela nafas. Dia tidak marah, hanya sedih untuk Bai Hao. Ya, mengingat bahwa beginilah cara Nyonya Chai dan Bai Qi memperlakukan Bai Hao, aku bisa sangat yakin dengan sikap ayahnya. Ketika dia berdiri di sana dengan tenang, suara Bai Qi sekali lagi bisa didengar. Karena status ayah dan aku pegang klan, kebanyakan orang lain akan merasa tidak nyaman mencaci kamu, Bai Hao. Tapi bukan aku. Kamu adalah anak haram, dan tidak memiliki hak untuk meletakkan nama kamu di stola peringkat klan. Sebagai kakakmu, aku selalu berharap kamu akan bisa membuat nama untuk dirimu sendiri,
dan benar-benar datang ke sini untuk memberi selamat padamu. Sayangnya, kamu ternyata tidak lebih dari kekecewaan besar. Sambil menggelengkan kepalanya, Baiki menoleh ke kerumunan dan menggenggam tangan. Rekan-rekan anggota klan, aku, Baiki, ingin meminta maaf kepada kalian semua atas apa yang telah dilakukan Bai Hao. Setelah membungkuk dalam-dalam, dia mengabaikan Bai Xiaon, berbalik, dan menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Bai Xiaon berdiri diam di sana, merasakan semua tatapan ke arahnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan pergi. Sepertinya aku meremehkan Baiki. Rupanya dia bisa melakukan sedikit perencanaan. Setelah kembali ke gubuknya di distrik utara, dia duduk bersila untuk berpikir. Yah, itu adalah ekspedisi memancing, itu saja, dan tali aku telah dibuang. Baiki dapat menghapus nama Bai Hao dari peringkat, tetapi dia tidak bisa membuat semua orang lupa apa yang terjadi. Saat ini, aku mungkin harus memberikan kesempatan pada si pembunuh untuk bergerak. Dia mempertimbangkan untuk segera pergi berjalan-jalan, tetapi setelah melihat ke atas untuk memeriksa waktu, dia memutuskan untuk menutup matanya dan bekerja pada teknik hidup abadi selamanya sebagai gantinya. Saat malam tiba, sebuah afterimage muncul ketika klon keluar dari Bai Xiaon, yang dengan cepat menuju keluar klan. Secara bersamaan, diri sejati Bai Xiaon menutupi auranya sendiri. Kecuali seseorang membuka pintu gubuknya dan melangkah masuk, mereka tidak akan tahu bahwa dia ada di sana. Di luar Bai Klan, klon api melesat bersama dengan wajah tanpa ekspresi, memastikan untuk menjaga basis budidayanya di tingkat yayasan pendirian saat ia menuju ke arah Giant Ghost City. Sebelum banyak waktu berlalu, ekspresinya berkedip, dan dia berhenti di tempat. Berbalik, dia melihat seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di dalam sorotan cahaya ada seorang pria berjubah hitam yang cukup meledak dengan aura pembunuh. Seringai jahat menutupi wajahnya, dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Yang mengelilinginya adalah awan jiwa pendendam, dan fluktuasi jiwa yang langsung mengidentifikasikannya sebagai ahli nujum. Ini adalah orang yang sama yang telah dilihat Bai Xiaon berbicara dengan Nyonya Chai di pagoda ketika dia pertama kali tiba di klan. Aku sudah menunggumu untuk sementara waktu sekarang, kata Bai Xiaon keras. Sudah saatnya kamu muncul. Ketika pria hitam melihat Bai Xiaon berdiri di sana seolah-olah dia sedang menunggu, dia tampak terkejut. Yang benar adalah bahwa dia telah menunggu selama ini untuk mendapatkan kesempatan di Bai Hao, tetapi tidak berani bergerak di dalam klan itu sendiri. Akhirnya, Nyonya Chai yang marah akhirnya meyakinkannya untuk melakukan hal itu, dan bahkan menjamin keselamatannya. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang Bai Hao di dalam klan, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dia telah pergi. Awalnya, dia senang, dan segera mengejar. Tapi sekarang, ketika dia melihat tatapan dingin di mata Bai Xiaon, dan mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba merasa terkejut. Kamu! Bai Xiaon melambaikan jarinya pada pria itu, yang menyebabkan ki dingin muncul di sekelilingnya. Sebelum pria berkulit hitam bisa bereaksi, dia benar-benar dikelilingi, menyebabkan wajahnya jatuh. Dia ingin melarikan diri, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia membeku di tempat. Mustahil. Pekiknya, tampak seperti baru saja melihat hantu. Pikirannya terguncang, dipenuhi dengan sensasi intens dari krisis yang akan segera terjadi. Menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah dari mulutnya, dia menyebabkan jiwa-jiwa yang dia bawa bersamanya meledak. Namun, bukan itu yang dia lakukan. Tujuannya adalah membebaskan diri dari ki yang dingin, dan karena dia tidak mempercayai kekuatan peledakan jiwa untuk melakukan itu sendiri, dia juga terpaksa meledakkan sebagian tubuhnya sendiri. Sebuah ledakan terdengar ketika bagian bawahnya meledak, mengirim tubuh bagian atasnya melaju mundur, wajahnya pucat dan penuh dengan teror. Kamu bukan Bai Hao. Dengan gemetar, pria berbaju hitam bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat itulah Bai Xiaon mengambil langkah maju, muncul tepat di depannya. Menjangkau, dia meletakkan tangannya di atas kepala pria yang menjerit itu. Rekan Daois, tolong lupakan, sebelum dia bisa selesai, tubuhnya menjadi kaku, dan matanya melotot. Pikirannya mulai berputar, dan hal terakhir yang didengarnya adalah Bai Xiaon mengatakan satu kata. Pencarian jiwa. Mayoritas pembudidaya memiliki teknik pencarian jiwa dari satu atau lain jenis. Sebagian besar teknik seperti itu bahkan tidak dihitung sebagai kemampuan ilahi. Mereka hanyalah cara mengirimkan akal ilahi ke dalam pikiran orang lain dan mengobrak-abrik ingatan mereka dengan cara yang mendominasi.
Meskipun ada trik dan metode tertentu yang berbeda di antara teknik, kebanyakan dari mereka digunakan sebagai cara untuk mencegah jiwa target dari terluka dalam proses. Sayangnya untuk pria berkulit hitam, Bai Xiaon tidak mahir dalam pencarian jiwa, dan tidak memiliki trik atau metode khusus. Selain itu, dia tidak melakukan pencarian jiwa untuk dirinya sendiri, tetapi demi Bai Hao. Saat jiwa klon meneliti pria berkulit hitam, berbagai adegan menjadi terlihat oleh dirinya yang sebenarnya di Bai Clan. Namamu Suhai. Ah, jadi itulah yang terjadi. Itu benar-benar Nyonya Chai. Ketika Bai Hao secara terbuka mengungkapkan bahwa dia telah mencapai yayasan pendirian, dia mengatur lusinan pembunuh untuk mengejar dia. Bai Hao hanya di yayasan pendirian awal, tetapi tidak bodoh. Dia siap, dan melawan dengan gigi saat mereka mengejarnya. Dia bahkan menggunakan api multiwarna. Pada akhirnya, dia menghindari sebagian besar pembunuh, dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Bai Xiaon terguncang oleh apa yang dilihatnya dalam ingatan pria berkulit hitam, terutama cara kasual di mana Bai Hao memegang api multiwarnanya. Bai Xiaon juga bisa tahu bahwa pria berjubah hitam itu juga sama terkejutnya. Lagi pula, dia hanya ahli nujum utama, tanpa pemahaman mendalam tentang hal-hal yang telah dilihatnya. Namun, Bai Xiaon berbeda. Apa yang dia lakukan, itu adalah dia menarik napas dalam-dalam, terkejut melihat betapa luar biasa Bai Hao, dan juga sangat sedih melihat bagaimana hal-hal telah berakhir baginya. Sayang sekali bahwa pada akhirnya, basis budidayanya terlalu lemah. Dia dipukul dengan seuleberan pria pemusnahan ini, dan kemudian dipindahkan, jantung dan pembuluh darahnya hancur. Pada akhirnya, Bai Xiaon yakin bahwa Bai Hao telah terbunuh, bukan hanya karena terobosan basis budidayanya, tetapi karena keterampilannya dengan sulap api. Nyonya Chai, ya. Jadi, dialah yang memiliki catatan penelitian Bai Hao. Gambar lain muncul ketika klon air Bai Xiaon keluar. Tanpa ragu sedikit pun, dia meninggalkan gubuk itu, menjaga semua fluktuasi basis kultivasi disembunyikan saat dia menuju ke pagoda di mana Bai Xiaon pertama kali melihat Nyonya Chai. Mengingat tingkat akal ilahi Bai Xiaon saat ini, bahkan para pembudidaya Naschen Soul tidak akan dapat mendeteksi dia kecuali mereka berusaha sangat keras. Hanya patriark dewa yang bisa melakukannya. Namun, patriarki klan-klan tidak akan memiliki perasaan ilahi di klan setiap saat, juga ia tidak akan terus memperhatikan setiap hal kecil yang terjadi. Klon air Bai Xiaon merayap sepanjang malam sampai dia berada di dekat pagoda. Menjaga orangnya tersembunyi dengan hati-hati, dia berjalan menuju rumah Nyonya Chai. Tepat ketika klon air akan mulai mencari catatan Bai Hao, ekspresinya berkedip, dan dia berhenti di tempat, melihat rumah di satu ruangan tertentu di mana Nyonya Chai dan Bai Qi sedang berbicara. Kier, kata Nyonya Chai, terdengar agak cemas, kamu harus meluangkan lebih banyak waktu mempelajari bajingan Bai Hao itu. Setelah kamu menguasai kemampuan untuk menyulap nyala api berwarna 11, Patriark akan menilai kamu lebih dari yang sudah dilakukannya. Hanya dengan begitu dia akan setuju untuk membuka tanah leluhur untukmu. Tanah leluhur adalah tempat satu-satunya jiwa dewa Bai Clan ditempatkan. Setelah tanah leluhur dibuka, siapapun di klan dapat masuk, dan meskipun secara teknis salah satu dari mereka bisa mendapatkan jiwa dewa, jika Patriark setuju bahwa itu harus pergi kepada kamu, maka semuanya akan menjadi formalitas. Garis keturunan Bantu tidak akan mengatakan apa-apa tentang masalah ini, dan kamu akan bisa mendapatkan jiwa dewa. Begitu kamu memiliki jiwa dewa itu, kamu bisa menukarnya dengan set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas, dan kemudian membentuk jiwa baru lahirmu. Klan kami sangat besar, dan banyak orang mengincar jiwa-jiwa binatang buas itu. Bahkan ayahmu tidak bisa mendapatkannya untukmu. Dengan itu, Nyonya Chai melanjutkan untuk memberikan nasihat lebih lanjut tentang masalah ini. Chapter 589. Ketika klon air Bai Xiaon berdiri di sana mendengarkan Nyonya Chai dan putranya berbicara, matanya mulai bersinar terang. Dia sudah belajar sedikit tentang situasinya. Bai Qi jelas adalah anggota terpilih dari klan Bai, dengan bakat necromantik yang luar biasa. Meskipun dia belum berada di peringkat terestrial, dia jelas berada di ambang menguasai 11 api berwarna. Menimbang bahwa Bai Qi sedang berusaha untuk memenangkan persetujuan dari patriarki klan, kemudian berdasarkan apa yang telah dipelajari Bai Xiaon sebelumnya, tampak jelas bahwa klan itu merawatnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk menjadi penerus Kaisar Neraka. Jelas, dengan bakat necromantik dan basis budidaya jiwa Naschen, ia akan memiliki peluang bagus untuk berhasil. Tentu saja, semua itu dengan asumsi bahwa dia bisa mencapai tahap Naschen Soul. Bai Clan sangat besar, dengan banyak garis keturunan semua bersaing satu sama lain. Oleh karena itu,
Tidak mungkin bagi klan untuk hanya memberikan 5 elemen jiwa binatang buas kepada Baiki secara langsung. Oleh karena itu, Nyonya Chai dan Baiki berusaha untuk mengatur apa yang disebut uji tanah leluhur dengan api sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan mereka. Jiwa dewa akan siap untuk diadili dalam pencobaan itu dengan api, dan siapapun yang mendapatkannya dapat menukarnya dengan satu set penuh jiwa dewa binatang. Jika mereka diam-diam bisa mengatur agar Baiki menjadi orang yang mendapatkan jiwa dewa, dan tidak ada keadaan yang tak terduga muncul, maka garis keturunan lain di klan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua itu, bagaimanapun, bergantung pada Deva Patriark klan yang menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan apa yang dapat dirasakan oleh klon Bai Xiaon dalam nada suara Nyonya Chai, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat meyakinkan Patriark Dewa untuk setuju. Jadi, mereka akan membuka tanah leluhur hanya untuk Baiki. Pikirnya, hatinya berdebar pada pentingnya kesempatan ini. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan jiwa dewa hanyalah formalitas dalam perjalanan untuk mendapatkan seperangkat 5 unsur jiwa binatang buas. Tapi aku berbeda. Aku bisa langsung menyerapnya. Dia menyeringai, matanya berbinar. Tepat pada saat itulah, di dalam Menshaft, wajah Nyonya Chai jatuh. Sambil meraih ke bawah, dia mengeluarkan slip giok dari tasnya yang dipegang, slip kehidupan yang saat ini hancur berkeping-keping. Suhai sudah mati. Mata Baiki melebar saat dia melihat ke arah slip batu giok yang runtuh. Suhai telah dikirim untuk membunuh Bai Hao, dan meskipun basis budidayanya tidak sekuat Baiki, ia masih dalam formasi inti. Bagi seorang pembudidaya inti formasi binasa dalam perkelahian dengan seorang pembudidaya yayasan pendirian sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Kata Nyonya Chai, jelas khawatir. Putra Jalang itu hanya ada di yayasan pendirian. Jangan bilang bahwa ayahmu. Tenang, Ibu. Tidak mungkin Suhai dibunuh oleh Bai Hao, dan ayah juga tidak mungkin ada di sana. Jika aku tidak salah, putra keparat itu pasti menemukan keberuntungan dan mendapatkan sesuatu atau seseorang untuk membantunya. Suhai pasti terbunuh oleh siapapun Bai Hao yang telah membantunya. Mata Baiki mulai bersinar dengan cahaya dingin. Siapapun yang berani mengganggu masalah Bai klan telah melampaui batas mereka, tidak peduli siapa mereka. Klon air Bai Xiaon berdiri di luar Menshaft, menggosok hidungnya. Dia bisa merasakan apa yang terjadi dengan klon api, yang tidak pernah berharap Suhai menjadi tidak mampu menghadapi rasa sakit. Pada saat yang hampir bersamaan saat pencarian jiwa selesai, ia kedaluarsa. Menanggapi kata-kata Baiki, Nyonya Chai berjuang untuk mengendalikan diri. Dia tidak khawatir tentang Bai Hao mendapat bantuan dari luar klan. Tidak, dia takut campur tangan suaminya. Namun, setelah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat, ia memutuskan bahwa sangat tidak mungkin suaminya berperan dalam apa yang baru saja terjadi. Yah, tidak masalah apa yang terjadi, katanya. Bai Hao tidak bisa dibiarkan hidup. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah. Baiki tersenyum dingin. Jangan khawatir, Ibu. Skenario terburuk, kita bisa menunggu sampai Patriark membuka tanah leluhur. Jika harus, aku pribadi akan membunuhnya di sana. Bahkan jika dia memiliki seseorang yang membantunya, aku menolak untuk percaya bahwa mereka akan mengikutinya ke tanah leluhur. Melihat betapa yakinnya Baiki, Nyonya Chai akhirnya menghela nafas dan mengangguk. Baik. Aku akan berbicara dengan ayahmu dan membujuknya untuk meyakinkan Bapak Bangsa untuk membuka tanah leluhur dalam beberapa bulan ke depan. Di luar rumah, klon Bai Xiaon tersenyum dingin. Pada saat yang sama, pendapatnya tentang tim ibu dan anak ini tumbuh lebih rendah. Membuka tanah leluhur, ya. Ya, itu bekerja dengan baik. Aku hanya akan menangani semuanya dalam satu gerakan. Setelah membuat keputusan, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Kembali di gubuknya di distrik utara, Bai Xiaon menunggu dua klonnya kembali sebelum membuka matanya. Membuat keributan di klan memberi aku banyak informasi dan kabar baik. Tanah leluhur, ya. Pikiran mendapatkan roh Deva keempat menyebabkan jantung Bai Xiaon berdebar kencang. Aku bisa mendapatkan catatan Bai Hao dan semua dewa-dewa di tanah leluhur itu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Namun, aku harus masuk sepenuhnya siap. Jika aku bergerak di dalam tanah leluhur, kemungkinan akan menyebabkan keributan di seluruh klan. Aku harus memastikan aku bisa tetap aman. Dengan itu, dia berjalan keluar dari gubuknya dan melihat ke langit untuk mengamati formasi mantra pertahanan Bai klan.
Setelah hening sejenak, Bai Xiaon mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia benar-benar di luar klan. Masih menyakitkan untuk menggunakan heks kematiannya dengan cara ini, tetapi tidak seburuk sebelumnya. Berbalik, dia mengambil satu langkah lagi, menghilang, dan muncul kembali di distrik utara. Jadi, heks kematianku bisa menembus formasi mantra ini. Namun, aku tidak bisa hanya mengandalkan itu. Aku perlu menyerang masalah dari dua sudut yang berbeda agar benar-benar aman. Untuk beberapa hari berikutnya, dia diam-diam mempelajari pembentukan mantra Bai Clan, melakukan berbagai percobaan untuk coba cari cara lain untuk menghadapinya. Sayangnya, dia tidak mahir bekerja dengan formasi mantra. Selain itu, ini adalah Wildlands, dan sebagian besar metode yang dia tahu tentang untuk memecah formasi mantra memerlukan item atau metode yang didukung oleh energi spiritual dalam air sungai Heavenspan. Jelas, metode-metode itu tidak akan berhasil di sini di Wildlands. Aku rasa aku perlu menggunakan metode Wildlands. Aku mungkin harus bertanya kepada Yao Yixing tentang ini. Dia segera mengirim pesan kepada Yao Yixing dan memintanya untuk membuat beberapa cara untuk mengacaukan pembentukan mantra. Yao Yixing dan Li Feng keduanya tinggal di Giant Ghost City itu sendiri. Tentu saja, karena mereka tidak rukun, mereka hidup terpisah. Begitu Yao Yixing mendapat pesan dari Bai Xiaon, dia sangat bersemangat, setidaknya, sampai dia memeriksa isi pesan yang sebenarnya, dan kemudian dia terpana. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengirim balasan. Aku tidak bisa melakukan itu. Sebuah klan seperti Bai Clan pasti akan memiliki formasi mantra pertahanan yang luar biasa. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu pada formasi semacam itu? Baru-baru ini, dia bertemu dengan Li Feng pada beberapa kesempatan, dan memperhatikan ekspresi senang di wajahnya. Itu segera membuat Yao Yixing sampai pada kesimpulan bahwa Li Feng telah menyelesaikan beberapa tugas untuk Bai Xiaon. Saat dia memikirkan fakta itu, kecemasan Yao Yixing meningkat, dan dia mengertakkan gigi. Ketika Bai Xiaon melihat balasan Yao Yixing, dia mengerutkan kening, dan baru saja akan mengirim pesan kepada Li Feng ketika, tiba-tiba, pesan lain datang dari Yao Yixing. Grandmaster Bai, aku memikirkan cara. Itu akan sangat mahal, tetapi pasti akan berhasil. Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan paku Murder Soul. Kamu akan membutuhkan banyak dari mereka, mungkin setidaknya 100. Namun, kamu bisa memasukkan mereka ke dalam formasi mantra dari dalam klan, dan kemudian, jika kamu meledakkannya semua pada waktu yang tepat, itu pasti akan memecahkannya. Namun, itu hanya akan membeli kamu beberapa saat sebelum kerusakan diperbaiki sendiri. Juga, lonjakan Murder Soul sangat mahal. Aku benar-benar tidak mampu membelinya sendiri. Setelah menjelaskan semua yang dia tahu, Yao Yixing tidak dapat membantu tetapi berpikir bahwa metode yang dia buat terlalu mahal. Kembali di Bai Clan, mata Bai Xiaon bersinar cerah. Sejauh menyangkut dirinya, uang bukanlah masalah besar. Selama itu memberinya kesempatan lebih besar untuk melarikan diri, maka itu akan sia-sia. Dia segera mengirim pesan kembali ke Yao Yixing, menetapkan waktu dan tempat baginya untuk bertemu dengan salah satu klonnya. Tak lama, klon itu meninggalkan klan, tas memegang di tangan. Segera, cloning Yao Yixing dan Bai Xiaon bertemu. Sebelum Yao Yixing bahkan bisa mengatakan apa-apa, klon menampar tasnya memegang dan menghasilkan tungku pil. Itu bukan tungku pil yang sangat besar, tetapi juga tidak kecil. Ketika benda itu jatuh ke tanah di depan Yao Yixing, rahangnya jatuh. Sambil mendesing lengan bajunya dengan megah, klon Bai Xiaon berkata, "Ya ambil itu dan beli paku Murder Soul." Yao Yixing ragu-ragu sejenak, lalu maju selangkah dan membuka tutup tungku pil. Ketika dia mengkonfirmasi bahwa itu penuh dengan air sungai Heavenspan, matanya hampir jatuh dari tengkoraknya. Ini. Energi spiritual yang dia rasakan di air sungai Heavenspan membuatnya bergetar, dan pikirannya terguncang. Tidak pernah seumur hidupnya dia melihat begitu banyak air sungai Heavenspan, dan dia langsung menyadari bahwa jika dia menjualnya, keuntungannya akan sulit untuk diungkapkan. Cukup. Atau tidak? Klon Bai Xiaon berkata dengan bangga. Lagi pula, ini bahkan bukan setengah dari air yang ia miliki di ember besarnya. Dengan gemetar, Yao Yixing menjawab, cukup. Lebih dari cukup. Jangan berhemat pada paku Murder Soul. Juga, belikan aku beberapa jimat teleportasi dan jiwa-jiwa pendendam ekstra. Dengan itu, klon itu melangkah menjauh. Saat Yao Yixing memperhatikannya,
Dia tiba-tiba menyadari bahwa Grandmaster Bai ini bahkan lebih misterius daripada yang dia sadari. Dengan santai menghasilkan begitu banyak air sungai Heavenspan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tekadnya untuk menjadi pengikut Grandmaster Bai tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Chapter 590. Yao Yixing butuh sedikit waktu untuk membeli semua paku Murder Soul. Lagi pula, itu adalah barang ajaib yang biasanya tidak tersedia untuk pembelian massal. Dia perlu meluangkan waktu berburu melalui Giant Ghost City untuk menemukan cukup. Menimbang bahwa dia tidak terbiasa dengan daerah itu, Yao Yixing akhirnya pergi ke Li Feng dan membicarakan masalah itu dengannya. Li Feng tahu bahwa ini adalah misi untuk Grandmaster Bai dan tidak ingin menimbulkan masalah. Karena itu, ia bekerja sama dengan Yao Yixing, bahkan meminta kontak pribadinya untuk membantu melacak lonjakan Murder Soul untuk dibeli. Karena kerja sama mereka dalam misi ini, permusuhan yang mereka rasakan terhadap satu sama lain mulai memudar. Sementara Bai Xiaon menunggu pengikutnya untuk menyelesaikan misi mereka, ia tetap diam di klan Bai. Dia jarang meninggalkan gubuknya, lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah teknik hidup kekal yang tidak mati. Sayangnya, karena dia keluar di Wildlands, mustahil baginya untuk mengisi kembali persediaan pil obat-obatannya. Kelemahannya adalah dia masih memiliki banyak barang yang dia telah penggelapkan selama waktunya sebagai jenderal besar. Kelemahannya adalah barang-barang seperti itu tidak akan membawanya terlalu jauh. Dia hampir selesai dengan pekerjaannya pada tendon kematiannya, dan berdasarkan perkiraannya, persediaannya saat ini mungkin cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tetapi tidak lebih. Aku harus menguasai tendon kematian sebelum aku pergi ke tanah leluhur itu. Jika aku dapat melakukan kontak dengan belenggu ketiga, maka kehidupan kecil aku yang malang akan jauh lebih aman. Keputusan lain yang dia buat adalah bahwa dia perlu melakukan peningkatan semangat 11 kali lipat pada Eternal Parasolnya. Setelah itu, payungnya terlihat berbeda. Bentuk dasarnya sama, tapi sekarang sepertinya terbuat dari logam. Warnanya gelap gulita, dan memancarkan aura yang kuat dan mematikan. Terlebih lagi, wajah hantu yang akan muncul di permukaannya tampak lebih garang dan aneh. Sayang sekali aku kehabisan jiwa. Dia menghela nafas. Jika dia memiliki jiwa yang cukup, dia akan melakukan peningkatan semangat 11 kali lipat pada pakaiannya. Sayangnya, itu bukan opsi. Lagi pula, dia perlu menyelamatkan jiwa yang cukup untuk mencoba menyulap nyala api 12 warna, dan bahkan dengan klonnya keluar secara rahasia mengumpulkan jiwa, dan bantuan Yao Yixing dan Li Feng, itu masih akan sulit. Dia bahkan tidak memiliki cukup air sungai Heavenspan untuk membeli semua jiwa yang dia butuhkan. Untungnya, catatan Bai Hao tentang menyulap api 12 warna telah sangat bermanfaat. Faktanya, selain dari waktu yang dihabiskannya dalam budidaya baru-baru ini, ia telah fokus hampir sepenuhnya pada meneliti formula untuk api 12 warna. Karena dia tidak memiliki cukup jiwa, dia tidak berani dengan santai melakukan eksperimen apapun. Dia hanya bisa menganalisis metode secara mental, dan mempersiapkan diri untuk saat di mana dia benar-benar berusaha menyulap nyala api. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Teknik hidup abadi selamanya milik Bai Xiaon sedang mengalami kemajuan, tetapi janji tentang api 12 warna telah mencapai sedikit hambatan. Kurasa aku perlu melakukan eksperimen. Sambil menarik napas panjang, dia mengeluarkan pagoda penumpukan jiwanya dan menghitung berapa banyak jiwa pendendam yang dia miliki. Ternyata, dia sudah cukup untuk 3 upaya. Setelah beberapa pemikiran, dia membuat keputusan. Setelah menggunakan topengnya untuk menutupi aura api multiwarna, ia mulai membayangkan. Jiwa dendam terbang keluar satu demi satu, dan api muncul di telapak tangannya. Akhirnya, 11 warna hadir, dan Bai Xiaon mulai menjadi sangat gugup. Lagi pula, jika dia gagal, itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang besar. Menyelesaikan kinya dan menenangkan pikirannya, dia dengan hati-hati memulai upayanya untuk menyulap api 12 warna. Ketika masa jiwa yang penuh dendam mengalir ke dalam api 11 warna, ekspresi Bai Xiaon berubah sangat serius. Dia juga mulai bekerja lebih lambat. Pada satu titik, dia tiba-tiba mulai kehilangan kendali, dan nyala api mulai berkedip. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil salah satu klonnya, yang bekerja dengannya untuk menstabilkan api sebelum melanjutkan. Memanfaatkan bantuan klonnya adalah salah satu ide yang diajukan Bai Xiaon dalam perencanaannya. Ternyata, menggunakan 2 klon untuk membantu tidak ada gunanya daripada menggunakan 1 klon. Namun dia melakukannya, itu masih multitasking, dan oleh karena itu, menggunakan 1 klon adalah teknik terbaik. Dengan bantuan klon soliternya, nyala berwarna 11 tumbuh stabil, dan lebih banyak waktu berlalu.
2 jam kemudian, dia selesai dengan langkah pertama dari proses, dan warna ke-12 sekarang terlihat di lautan api yang mengelilinginya. Bai Hao benar sekali. Api melambangkan sesuatu yang lain, dan bukan benda material. Merasa sangat senang, dia mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk menyelesaikan tugas yang ada. Pada saat ini, ia dapat dengan mudah membagi lautan api menjadi 2 bagian dan membuat 2 bagian dari pengobatan jiwa tingkat menengah. Atau, dia bisa menyatukan lautan menjadi satu lidah api multiwarna. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa upaya pertamanya dalam menyulap api 12 warna akan menjadi sukses. Hahaha, ternyata Bai Xiaon benar-benar jenius. Dengan itu, dia menutup tangannya untuk menarik laut bersama-sama ke dalam bentuk lidah api 12 warna. Namun, saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahkan ketika lautan api mulai menyusut, itu benar-benar di luar kendali. Wajah Bai Xiaon jatuh dengan ketakutan ketika aura yang menakutkan meletus ke segala arah. Ledakan mengejutkan dari api 12 warna takut Bai Xiaon begitu banyak sehingga dia menjerit. Ahli nujum lainnya, bahkan satu di peringkat terestrial, akan benar-benar tidak mampu bereaksi dalam waktu. Namun, karena pengalaman luas Bai Xiaon dengan tungku pil meledak, ia selalu waspada dan siap untuk situasi seperti ini. Karena itu, dia bereaksi dengan kecepatan kilat. Dia dengan cepat mengendurkan tangannya dan melakukan gerakan mantra yang mengirim ki dingin keluar. Hampir seketika, kedua tangan mendorong ke atas api 12 warna yang tidak stabil. Ketika nyala api ditekan, api mereda, mengungkapkan 2 bagian berkilauan dari obat jiwa tingkat menengah. Siapapun yang melihat 2 bagian dari obat jiwa kelas menengah akan gembira, tetapi Bai Xiaon cemberut di ambang air mata. Aku tidak ingin obat, katanya, menarik-narik rambutnya dengan putus asa. Aku ingin api. Apa yang terjadi? Setelah mengingat kembali semua yang telah dilakukannya selama proses, dia tidak bisa memikirkan daerah manapun yang salah. Mengapa akhirnya menjadi obat, bukan api multiwarna? Hanya memikirkan kekuatan menakutkan yang dia rasakan dalam api 12 warna membuat Bai Xiaon gemetar dengan rasa takut yang tersisa. Jangan bilang bahwa aku akan mulai mengalami jenis kecelakaan yang sama dengan sulap api, seperti yang kulakukan dengan meramu obat-obatan. Dia menggigil. Setelah sekian lama berlalu, dia melihat pagoda penimbunan jiwanya dan mencoba memutuskan apakah akan melakukan percobaan lain atau tidak. Lagi pula, itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengetahui kesalahannya. Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan lebih banyak jiwa pendendam dan melanjutkan untuk menyulap 11 api berwarna lagi. Pada saat itu, dia ragu-ragu. Aku tidak bisa melakukannya di sini, pikirnya. Dengan mata memalingkan pikiran, dia akhirnya menyingkirkan klon dan nyala nyanyiannya yang berwarna 11, lalu pergi dengan pagoda penumpukannya. Mengambil keuntungan dari kegelapan malam, dia meninggalkan distrik utara dan berjalan ke distrik timur. Dengan begitu, bahkan jika kecelakaan terjadi, aku masih bisa beristirahat dengan nyaman. Bersihkan tenggorokannya, dia menemukan formasi batu hias yang tidak biasa di distrik timur dengan rongga terbuka besar di dalam bisa bekerja. Setelah membuat formasi mantra, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkan nyalanya yang berwarna 11. Kemudian tiruannya muncul, dan dia mulai menyulap warna ke-12 dalam nyala api. Di malam yang tenang, ia menggunakan kekuatan topeng untuk menekan tekanan nyala api. Bahkan seseorang yang berdiri tepat di sebelah batu hias tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi, atau akan mampu mendeteksi kekuatan luar biasa yang muncul di dalam. Bai Xiaon sangat gugup, dan tiruannya terlihat berkeringat. Ketika mereka berdua bekerja bersama, segalanya berjalan lancar selama sekitar 2 jam. Kemudian, warna ke-12 muncul di lautan api. Yang harus dia lakukan adalah mengecilkan laut menjadi lidah api, dan dia akan selesai. Namun, pada saat itu, dia berhenti. Ini seharusnya bekerja kali ini, kan? Pikirnya, berkedip beberapa kali ketika nyala 12 warna mulai menyusut. Saat itulah fluktuasi yang tidak stabil tiba-tiba muncul di dalam lautan api. Kekuatan ledakan meledak dalam badai yang menyebabkan sensasi krisis mematikan segera bangkit di Bai Xiaon. Melepaskan pekikan yang tidak disengaja, dia mencoba mengatur nyala api untuk menghentikan ledakan, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli penyesuaian apa yang dia lakukan, tidak ada yang berhasil, dan pada kenyataannya, suara gemuruh bergema ketika api yang merusak liar mulai menyebar ke segala arah. Bai Xiaon menjerit dan terbang mundur, menarik klonnya kembali ke dalam dirinya dan kemudian menggunakan kekuatan Hex abadi untuk menghilang.
Adapun lautan api, itu bergemuruh ke segala arah, menghancurkan batu hias dan memakan segala sesuatu di daerah itu. Anehnya, bahkan ketika lautan api melahap segala sesuatu di daerah itu dan kemudian lenyap, langit malam di atas menjadi merah cerah. Awan merah besar bisa terlihat, yang menyebabkan kekacauan luas di klan Bai. Sebelum ada yang bisa bereaksi, guntur bergemuruh, dan sesuatu terjadi yang membuat semua orang tercengang. Hujan api tak berujung mulai turun dari atas.